Sang putri sekolah secara terbuka mengucapkan kata-kata keras. Bahkan jika semua pria di dunia mati, dia tetap tidak akan menyukaiku. Tapi jelas-jelas 1 menit sebelumnya, aku baru melihatnya memukuli beberapa cewek yang mendekatiku dan memperingatkan mereka, aku hanya miliknya. Aku juga tahu dia memotretku diam-diam untuk dijadikan wallpaper ponsel. Di albumnya bahkan tersimpan ribuan foto tampanku. Tapi sehari-hari dia tetap acuh tak acuh padaku, membiarkanku mengakuinya 99 kali tanpa terpengaruh. Selama 2 tahun ini, untuk bersamanya, aku mengorbankan harga diri, menderita cemoohan, setiap hari mengantarnya sarapan, selalu pertama kali memberinya payung saat hujan, bahkan hampir mengorbankan kesempatan belajar ke luar negeri yang berharga. Banyak malam yang tak terhitung, aku diam-diam menyeka air mata di balik selimut. Tapi keesokan harinya aku tetap memujinya seolah tak terjadi apa-apa. Sampai ulang tahunnya. Hari ini, di luar ruang privat, aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan sahabat karibku. Baru tahu dia sudah lama menyukaiku. Hanya untuk menikmati perasaan dikejar, dia sengaja menggantungku. Mengetahui kebenaran, kemarahan dan perasaan tak berdaya langsung menyergapku. Aku menarik napas dalam-dalam, menelpon profesor, guru, aku setuju untuk belajar ke luar negeri. Kali ini aku akan hidup untuk diriku sendiri, dan mengurus visa ke luar negeri masih butuh waktu 1 bulan. Jadi aku memutuskan untuk menemani dia berakting selama 1 bulan ini. Sementara itu, Liu Ruyan masih menunggu pengakuan cinta ke-100 saya padanya. Suaranya terdengar dari dalam ruang box, dia suka saya tidak akan lari. Tunggu pengakuan cintanya berikutnya. Saya akan menerimanya. Nada suara yang tenang dan percaya diri ini, sampai saya tidak bisa menahan tawa kecil. Tidak akan ada lagi. Saat saya mendorong pintu terbuka, suara diskusi di ruang box tiba-tiba berhenti. Semua orang serentak berbalik, mulai membicarakan hal lain. Bersikap seolah tidak melihat saya. Liu Ruyan masih tetap bersikap dingin, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Aktingnya sangat bagus. Menghadapi pengabaian dari semua orang di ruangan, saya sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Dengan sendirinya berjalan ke sudut dan duduk di kursi kosong. Selama lebih dari 1 jam ke depan, semua orang sibuk mengobrol dan bercengkrama. Sementara aku sendiri duduk di tempat sambil bermain ponsel, seperti orang tak terlihat. Sikapku yang berbeda dari biasanya ini, membuat Liu Ruyan tidak bisa mempertahankan sikap dinginnya. Melirikku beberapa kali. Segera tiba pada sesi pemberian hadiah. Aku menunggu sampai semua orang selesai memberikan hadiah, baru perlahan bangkit, mengeluarkan sebuah kalender dari tas dan menyerahkannya. Semua orang yang hadir tercengang memandangiku, karena kalender ini hanya sebesar telapak tangan. Total hanya 30 halaman. Terlihat sangat sederhana. Aku tidak peduli ekspresi orang lain, hanya berkata dengan datar, Liu Ruyan, mulai hari ini, kau sobek 1 halaman setiap hari. Setelah merobek sampai malam terakhir akan ada kejutan, yaitu hadiah ulang tahun yang terlambat yang kusiapkan untukmu. Mendengar ini, beberapa sahabat perempuannya tertawa. Ini pengakuan yang ke-100. Kan? Kau memang sangat gigih, sudah 2 tahun masih bertahan. Apa kau sangat menyukai Ruyan? Dipengaruhi oleh kata-kata ini, sudut bibir Liu Ruyan sedikit melengkung, tapi segera ditekan kembali. Aku sebelumnya hanya bilang kalau kau mengaku sampai 100 kali, aku akan mempertimbangkannya, tapi tidak bilang pasti akan menerimamu. Aku tahu mereka semua salah paham. Aku tidak menjelaskan, hanya tertawa ringan, sengaja bertanya, Liu Ruyan, aku mengejarmu, selama ini tidak berhasil membuatmu terkesan. Aku sangat ingin tahu seperti apa sebenarnya tipe idealmu. Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Semua orang mengalihkan pandangan. Mata Ming-Ming Liu Ruyan menatapku tajam. Diam selama beberapa detik. Bibirnya terbuka perlahan. Bentuk idealku, sebelum kalimatnya selesai. Pintu tiba-tiba terbuka. Di hadapan semua orang, Jiboda muncul membawa kotak berpita indah. Memberikan senyum cerah pada Liu Ruyan. Selamat ulang tahun Ruyan. Pandangan Liu Ruyan pun tertuju pada Jiboda. Dia mengangkat jarinya, mengetuk meja perlahan, meneruskan kalimat yang tadi terputus, tipe idealku tentu yang periang, dan tampan seperti anak tetangga. Mendengar kalimat ambigu begitu saat masuk, wajah Jiboda langsung memerah. Dia dengan tenang berjalan ke sisi Liu Ruyan, menyerahkan hadiah yang telah dipersiapkan dengan hati-hati, dan mendorongnya untuk membukanya segera. Perhatian pun dengan cepat teralihkan. Tak ada lagi yang membicarakan topik ini. Melihat 2 orang yang dikepung oleh kerumunan, aku juga tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya dengan wajah tenang kembali ke posisi semula dan duduk. Sepanjang malam, kemanapun Liu Ruyan pergi, pasti ada Jiboda di sisinya. Keduanya berbincang dan tertawa, saling menahan minuman untuk satu sama lain, berbagi kue yang sama. Aku memandangi keintiman mereka dengan tenang. Banyak kenangan terlintas di benak. Meskipun Liu Ruyan dan Jiboda adalah teman masa kecil. Sebelum ini, mereka tidak dekat. Jiboda selalu menempel pada Liu Ruyan sepanjang hari. Translate_text. Dia tak pernah menghiraukannya. Sampai aku muncul. Barulah dia sengaja berbuat mesra di hadapanku. Dengan Jiboda dalam berbagai keakraban. Hanya untuk membuatku cemburu. Sehingga menciptakan motivasi lebih besar untuk mengejarnya. Jadi saat melihat Liu Ruyan juga berbuat seperti tidak bisa, aku hanya merasa ironis. Ku berikan gelas di tanganku, berdiri dan pergi ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air. Aku pun sadar. Mengambil tisu dari tas untuk mengelap. Butiran air di wajah menghalangi pandangan. Tak menyadari seseorang tiba-tiba muncul di samping. Hanya mendengar suara sarkastik Jiboda. Suaranya seakan kehilangan kakak Ruyan. Selama bertahun-tahun ini, kamu masih berani datang dengan muka tebal, mengejar sampai ke pesta ulang tahun. Sama sekali tidak menyukaimu. Tidak bisakah kamu punya kesadaran diri?
Barang murahan yang nempel sendiri, dia terlihat seperti orang yang manis, tapi bicaranya begitu kasar dan tidak pantas. Aku tidak, karena ucapannya menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Hanya memandangnya dengan datar. Sudah selesaikan kamu memaki? Jiboda tidak menyangka reaksiku akan begitu biasa saja. Sesaat agak terkejut, dia juga tidak ingin kehilangan muka, langsung membusungkan dada. Tentu saja ada. Tahukah kamu kenapa sekolah tidak menerimamu? Putih 90-10 kali mati anjing manis. Halo, berani juga kamu seorang diri. Apakah satu adalah muka? Tidak. Orang yang berpikiran jernih bisa melihat. Kakak Ruyan menyukaiku. Mengapa kamu tidak bisa membuka mata anjingmu? Melihat sikapnya yang berapi-api dan penuh amarah, aku tetap tidak bergeming, hanya menatap ke belakangnya sebelum memaki. Lebih baik lihat ke belakang dulu. Jiboda tampak bingung. Miao-miao berbalik dan melirik. Melihat Liu Ruyan di luar pintu. Sepertinya ada seseorang berdiri di pintu. Setengahnya telah menyaksikan kejadian tadi. Begitu memikirkan ini, dia langsung panik. Dengan cepat kembali ke penampilan yang menyedihkan itu. Tidak ada lagi sedikit pun kesombongan. Dia bergegas mendekati Liu Yanyan, menggenggam lengannya dan buru-buru menjelaskan tanpa henti. Kakak Yanyan ini bukan seperti yang kamu lihat. Hi Qiang, dia yang mulai menggangguku dulu. Tapi Liu Ruyan sepertinya sama sekali tidak peduli. Dia menatapku sekilas, lalu melepas jaketnya dan menyampirkannya di tubuh Jiboda dengan nada yang sangat lembut. Di luar anginnya besar. Kamu pakai baju sedikit sekali. Hati-hati masuk angin. Setelah berkata, dia menggandeng tangan Jiboda, berbalik dan kembali ke ruang privat. Jiboda juga tidak menyangka Liu Ruyan akan bersikap seperti ini. Langsung jadi punya keberanian. Dia menoleh dengan wajah penuh kesombongan, memperlihatkan ekspresi yang penuh ejekan. Aku tidak melihat provokasi Jiboda. Berbalik dan turun ke lantai bawah. Lorong tangganya sangat sepi. Hanya langkah kakiku dalam kegelapan yang menakutkan. Di benakku terlintas kejadian yang baru saja terjadi. Aku menyunggingkan senyum sinis ketika dia baru saja memberi Jiboda jaket. Tatapannya justru tertuju padaku. Sambil mulutnya mengucapkan kata-kata perhatian untuk Jiboda. Kemampuan aktingnya benar-benar luar biasa. Hal-hal seperti malam ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi. Selama bertahun-tahun ini, untuk mengejarnya, aku telah menanggalkan semua kebanggaan dan harga diri. Tak peduli betapun orang lain mencemooh, bahkan menghinaku di hadapanku. Aku tidak pernah memedulikannya. Aku hanya tidak ingin menyesal. Karena itulah aku bersikeras mengungkapkan perasaan 99 kali. Tapi orang yang kusukai selama 2 tahun. Karena menikmati pengejaranku, membiarkan rumor dan penghinaan ini begitu saja. Ini menyakitiku lebih dari 10.000 kata makian. Setelah pesta ulang tahun berakhir, di luar hujan deras, Liu Ruyan memanggil sopir keluarga dan berkata akan mengantar Jiboda pulang. Jiboda langsung menunjukkan ekspresi yang sangat sombong, dengan nada yang dibuat-buat sekali. Sudah larut begini, semua orang sudah pergi. Sheng Heqiang sendirian menunggu mobil di sini. Tidak baik kan? Liu Ruyan mengambil payung yang diberikan sopir. Suaranya datar, dia punya kaki. Setelah berkata begitu, dia tidak melihatku dan membawa Jiboda langsung naik mobil. Sementara aku menunggu lebih dari 2 jam dalam angin dingin. Akhirnya berhasil mendapatkan taksi. Saat aku sampai di rumah sudah jam 2 pagi. Baru saja kubuka pintu. Pintu di seberang juga terbuka. Liu Ruyan. Dengan wajah dingin dia keluar. Matanya tak berbekas kehangatan. Lain kali pulang lebih awal. Suara buka pintu terlalu keras, mengganggu istirahatku. Kulihat pakaiannya yang belum juga ditukar. Ku tertawa dingin. Kubalas dengan suara, asal-asalan. Lalu kututup pintu. Setelah ku ganti sepatu, baru terdengar dari luar pintu suara bentakan keras, berak. Ku hiraukan, ku lepaskan pakaian basah, membungkukkan diri dalam selim, berbaring di sofa. Apartemen ini sengaja ku beli untuk mengejarnya. Setengah tahun yang lalu, aku dengar Liu Ruyan pindah dari asrama. Lalu aku ikut pindah keluar, menjadi tetangganya. Pagi kirim sarapan, malam ucapkan selamat tidur. Setiap hari ciptakan berbagai pertemuan kebetulan. Semua demi menyentuh hatinya. Tapi sampai aku mengintip rahasianya yang tersembunyi, aku baru tahu dia selalu pura-pura tidak peduli. Seperti malam ini, dia jelas sudah sampai rumah sejak tadi. Bahkan baju belum juga diganti. Tentu karena khawatir padanya dalam sandiwara kata tak selaras hati ini. Aku sudah lelah melihatnya. Aku buka ponsel, buka aplikasi properti, pasang informasi rumah di atasnya. Karena sudah memutuskan untuk pergi. Translate_text. Putus sampai bersih sama sekali. Keesokan harinya pagi, agen datang memeriksa rumah. Setelah melihat, saya sedang akan mengantarkan orang keluar. Pintu di seberang terbuka. Liu Ruyan memegang kunci mobil sedang akan pergi melihat wanita asing di samping saya. Alisnya tanpa sadar. Siapa dia? Bibiku datang mengantarkan barang. Dengan wajah tanpa ekspresi aku membohongi agen di samping. Seketika itu juga matanya penuh keheranan menatap ke sini. Tapi dia sangat profesional. Tidak membongkar kebohongan ini. Mencari alasan lalu pergi lebih dulu. Saya kembali ke kamar ganti baju. Bermaksud pergi ke sekolah belok. Liu Ruyan malah berdiri di pintu lift menghalangi jalan. Hari ini aku akan mengantarmu pergi ke sekolah. Awalnya ingin menggeleng menolaknya. Tapi dia seperti salah minum obat. Bersikeras mengantarku. Bahkan mencari banyak alasan. Aku hampir terlambat. Dia bilang searah. Sampai-sampai alasan ramah lingkungan pun dikeluarkan. Aku tak bisa melawannya. Dan tak ingin menunda waktu lagi pun setuju. Sepanjang jalan, berdua tak berbicara sepatah kata pun. Di dalam mobil sangat sunyi. Terbiasa mendengarku cerewet di telinganya. Lalu melihat yang begitu pendiam ini. Aku Liu Ruyan sangat tidak nyaman. Hati sempat terkejut.
Ternyata bukan hayalannya. Beberapa hari ini aku sepertinya benar-benar berubah. Dan perubahan ini membuatnya mulai gelisah tanpa alasan. Sampai akhirnya tiba di sekolah. Saya membuka sabuk pengaman, melemparkan ucapan terima kasih, dan pergi lebih dulu. Saya berjalan cepat memasuki gerbang sekolah. Tapi mendapati semua orang yang lewat menatapku dengan tatapan aneh dan berbisik-bisik. Kekuatan itu dia kan? Betul-betul, itu yang memalukan di trending topik. Mendengar kata-kata yang tidak masuk akal ini, saya segera membuka ponsel, langsung melihat tautan yang dikirim teman. Setelah diklik, ternyata ada yang mengirimkan urusanku mengejar Liu Ruyan. Dikirim ke forum kritikan, bahkan jadi trending topik. Melihat entry pria penjilat pria perayu itu, saya langsung terdiam. Di atasnya semua perbuatanku mengejar dia disusun dengan rapi, ditulis sangat detail. Bahkan isi surat cintanya diumumkan. Dari kejauhan, kulihat lagi segerombolan orang berkumpul di depan papan pengumuman sekolah. Di dinding dipenuhi surat cinta yang kutulis, dan kerumunan ini sedang tertawa terbahak-bahak. Komentarnya masih pakai kata, tenggelam, di matamu sangat menjijikan. 99 surat cinta dengan variasi berdarah-darah. Dasar pecinta yang mengerikan. Bukannya katanya anak terpintar di Universitas Selatan, kok sampai merendahkan diri seperti ini? Mendengar semua cibiran tanpa amal ini, hatiku jadi sedih, langsung menerobos kerumunan, merobeknya satu persatu. Saat itu, di telinga terdengar suara Jiboda. Suara sarkastisnya seperti asap. Kakak perempuan Gaoki yang menggenggam. Sudah berapa kali kamu mengungkapkan perasaan? Seberapa besar rasa suka kamu padanya? Suara Liu Ruyan tetap dingin seperti biasa, hanya mengucapkan satu kata, nol. Melihat kedua tokoh utama datang langsung ke tempat kejadian, aku bahkan dipermalukan di depan umum. Tawa yang datang dari kerumunan semakin riang dan meriah. Beberapa orang yang suka menghasut khawatir tidak ada keributan, sengaja bersikap sarkastik, bertanya padaku, Kekiang, kamu sudah mengungkapkan perasaan 99 kali tapi hanya mendapat inspirasi. Apakah harus terus berusaha? Kapan rencana mengungkapkan perasaan berikutnya? Kita semua akan datang untuk melihat. Bantu memberi saran bagaimana? Aku menggenggam erat surat cinta yang rusak di tanganku. Jari telunjuk karena terlalu kuat menekan. Kehilangan warna darah. Beberapa kata menggenang di ujung lidah. Baru saja ingin membuka mulut, tapi melihat tatapan penonton dari segala arah, aku akhirnya menahan diri. Aku tertawa bodoh, mengangkat tinggi surat cinta di tanganku, seperti mengibarkan bendera perang. Mengumumkan dengan lantang pengakuan ke-100 di alun-alun pusat sekolah. Tanggal 3 Desember pukul 9 pagi. Mengundang semua teman sekelas dan teman untuk hadir menyaksikan. Setelah berkata, aku tidak peduli reaksi orang sekitar. Dengan mata merah dan gigitan gigi berjalan membusung meninggalkan tempat kejadian. Pelajaran pagi ini tidak kuhadiri, melainkan pulang ke rumah. Keran air langsung mengisi penuh air. Tanpa ragu-ragu menenggelamkan kepala ke dalam air. Lalu sampai titik where sensasi tercekik muncul. Aku baru bersandar pada meja bangkit. Bernapas lega menghirup udara segar. Pikiran akhirnya jernih kembali. Saya melihat di cermin wajah yang sudah tenang. Merobek-robek surat cinta itu menjadi berkeping-keping. Lalu membuang semua abunya ke saluran pembuangan. Komunitas yang sudah lama sepi tiba-tiba mengirim pesan ingin berkumpul. Kebetulan saya ingin menyerahkan surat pengunduran diri, jadi segera pergi ke sana. Begitu saya mendorong pintu, ternyata Liu Ruyan yang tak pernah ikut kegiatan juga hadir secara mengejutkan. Saya memandang sinis, hanya menyapu pandang sekilas, lalu mengambil beberapa bentuk. Beberapa saudara yang melihat saya langsung bermain sandiwara. Bagaimana Boda bisa membujuk Ruyan datang? Tentu karena Boda suka keramaian. Siapa yang tak tahu kalau bunga sekolah kita hanya dengar perkataan Boda. Saya malas menghiraukan tipu muslihat mereka, mengambil beberapa jeruk dibungkus makan. Setelah semua berkumpul, Ketua Umum mengumumkan permainan dimulai. Saya tidak berminat, tapi dipaksa ikut. Hanya bisa menyemangati diri untuk bermain. Permainan Truth or Dare yang membosankan ini sudah dimainkan 7-8 kali. Akhirnya tiba giliran Liu Ruyan yang kalah. Semua orang bersorak kegirangan. Gadis cantik Liu mengambil kartu yang mengharuskannya mencium lawan jenis manapun di tempat selama 3 menit. Cepat. Pilih siapa yang akan menerima hukuman bersamamu. Aku tahu dia tidak akan memilihku. Juga tidak peduli dia memilih siapa. Menunduk memainkan dadu di tanganku. Dan semuanya berjalan seperti yang kuduga. Liu Ruyan memilih Jiboda, tapi mengajukan satu syarat, yaitu mematikan semua lampu di ruangan. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya terdengar suara napas dan bisikan-bisikan sesekali dari para anggota. 3 menit kemudian lampu menyala. Liu Ruyan duduk lebih dulu. Jiboda sendiri terdiam di tempat. Wajahnya tidak terlihat baik. Lipstik di mulutnya masih terlihat cerah. Liu Ruyan tidak bangkit. Dia dengan acuh menatap sekilas. Boda juga mendengar permainan baru dimulai di ruang klub. Langsung melemparkan 3 dadu di tangannya. Sayangnya ketiganya menunjukkan 1 titik. Poin terendah di seluruh ruangan. Mau tak mau harus menerima kekalahan. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu. Hukuman yang persis sama dengan kartu tadi. Seketika, di dalam ruangan, ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Pandangan mereka bolak-balik melayang di antara aku, Liu Ruyan, dan Jiboda. Aku pura-pura tidak melihat, dengan santai memutar jarum permainan, menunjuk ke seorang adik kelas yang berada di hadapanku. Seketika, semua orang mengira aku akan mengingkari janji, serentak menahan napas mereka. Saya malah bangkit dengan wajah tanpa ekspresi, langsung berjalan menghadapi adik kelas, nada suara penuh ketidakpedulian. Maaf merepotkan. Adik kelas itu dengan wajah terkejut hendak berdiri. Liu Ruyan tiba-tiba bangkit dengan kasar, menendang kursinya hingga terjungkal. Tepat saat semua orang bingung tak mengerti, dia memotong dengan dingin, sudah bermain agak lelah, bukankah sudah waktunya istirahat tengah main? Dia membuka mulut
mulut. Beberapa sahabatnya juga ikut menyetujui. Ketua klub terpaksa mengumumkan hukuman. Saat jeda istirahat, beberapa perempuan mengatakan agak lapar. Beberapa sahabat segera menyeret perempuan di ruangan itu turun ke lantai bawah, katanya mau beli makanan. Perginya sampai 20 menit. Melihat mereka, ketua juga tidak ingin menunggu lagi, langsung mengumumkan permainan dilanjutkan. Aku meletakkan ponsel, melirik sekeliling, baru menyadari adik kelas itu menghilang. Tepatnya semua cewek kecuali Liu Ruyan sudah tidak ada. Aku bahkan tidak perlu menebak. Tahu pasti ini ulah Liu Ruyan. Tapi aku tidak ingin menuruti keinginannya. Jadi kuangkat gelas bir 500 ml di depanku, lalu pura-pura lupa di depan semua orang. Partner pilihanku sudah pergi. Menurut aturan permainan, aku harus menghabiskan hukuman minum ini. Setelah berkata begitu, kuangkat kepala, menghabiskan isi gelas tanpa perubahan ekspresi. Liu Ruyan tidak menyangka aku lebih memilih minum daripada memilih dia. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dadu di tangannya diremas hingga berbunyi berderi. Berkurang setengah orang. Permainan pun jadi tidak seru. Pesta pun bubar begitu saja. Aku dalam keadaan mabuk, menunggu sampai semua orang terakhir pergi. Baru menyerahkan surat pengunduran diri di tas kepada ketua klub. Bersandar pada tembok ingin turun tangga. Baru sampai di mulut tangga, aku dengan pandangan berkunang-kunang melihat Jiboda tidak jauh dari sana. Baru ingin pura-pura tidak melihat, menghindarinya, tapi dia langsung menggenggam tanganku. Matanya penuh kemarahan. Setelah lampu dinyalakan tadi, apa maksud tatapanmu padaku? Ku beritahukan padamu, Kakak Ruyan, bahkan jika tidak menciumku, pasti ada alasannya, itu mewakili ketulusannya padaku. Hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi aku tahu saat ini, apapun yang kukatakan pada Jiboda juga tidak mau mendengarkan. Lalu aku menganggukkan kepala. Hah, semua yang kau katakan benar. Setelah berkata aku ingin melepaskan tangannya dan pergi. Tapi Jiboda malah menggenggam semakin erat, sambil terus memaki tanpa henti. Kami berdua berselisih. Kakiku sendiri sudah lemah. Tertarik olehnya langsung terjatuh ke belakang. Berguling-guling turun tangga yang tinggi. Jiboda kaget, seketika kehilangan keseimbangan. Ikut berguling turun bersamaku. Mendengar suara dari lantai atas, beberapa teman di bawah segera datang melihat situasi. Melihat keduanya terluka cukup parah, semua orang langsung panik. Akhirnya Liu Ruyan yang menghubungi orang, mengantarkan dua orang ke rumah sakit miliknya sendiri. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mengatakan itu retak tulang. Jika tidak diobati tepat waktu, mungkin ada risiko cacat. Sejak menemukan dua orang terluka, pandangan Liu Ruyan tidak pernah meninggalkan saya. Melihat wajah pucat saya dan keringat yang terus mengalir di dahi, dia seolah bisa merasakannya. Ruang operasi umum sudah siap, tapi rumah sakit bisa melakukan operasi ini. Sekarang hanya ada satu ahli. Liu Ruyan harus memutuskan urutannya. Dia secara naluriah menatapku, tepat berhadapan dengan pandangan yang kulihat. Mata itu tidak lagi memiliki ketergantungan dan kehangatan seperti dulu. Hanya tersisa ketenangan seperti air mati. Pandangan ini membuat hati Liu Ruyan bergetar hebat. Nona, cepat putuskan siapa yang akan dioperasi lebih dulu. Kemudian, tepat sedetik sebelum aku pingsan, ku dengar Liu Ruyan dengan tegas menyebut nama itu. Jiboda? Selamatkan Jiboda lebih dulu. Dokter dengan cepat mendorong Jiboda ke ruang operasi. Ketika sadar kembali, sudah sehari kemudian, reaksi pertamaku setelah membuka mata adalah meraba kakiku sendiri. Setelah merasakan kakiku masih ada dan masih memiliki sensasi, barulah aku lega. Mata berkaca-kaca dengan air mata kelegaan usai selama orang tuaku mendapat kabar cepat-cepat datang, memindahkanku ke kamar VIP lantai atas dan merawatku dengan penuh perhatian. 2 jam kemudian, Jiboda menempati kamar di seberangku. Liu Ruyan secara pribadi membopongnya masuk. Untuk memudahkan pemeriksaan, pintu kedua ruang rawat inap terbuka. Saya bisa mengetahui kondisi ruang rawat inap di seberang dengan jelas. Jiboda terus berada di gang. Liu Ruyan mencari berbagai topik untuk mengalihkan perhatiannya. Makanan rumah sakit tidak sesuai dengan seleranya. Liu Ruyan pulang ke rumah sendiri dan membuat banyak makanan ringan untuk dirawat di rumah sakit. Dalam 10 hari lebih ini, keduanya begitu dekat sampai para perawat pun bergosip, berbincang tentang apakah direktur rumah sakit mereka akan memiliki menantu. Saya hanya mendengarkan dengan tenang. Saya tahu jelas di hati, semua yang dilakukan Liu Ruyan ini hanya sandiwara untuk diperlihatkan pada saya. Pada hari keluar dari rumah sakit, saya bertemu mereka lagi di parkiran bawah tanah. Begitu melihat saya datang, Liu Ruyan langsung membantu Liu Boda yang duduk di kursi roda untuk berdiri dan mengantarnya ke mobil. Melalui jendela Jiboda mengulurkan setengah kepalanya, tersenyum palsu padaku. Hi Qiang, ku dengar kau tinggal di rumah kakak Ruyan, tepat di seberang. Biar kami mengantarmu pulang. Aku tak ingin menghiraukannya. Aku bahkan tak mau menoleh. Langsung naik ke mobil. Saat mobil tiba di bawah apartemen, ku tolak bantuan orang tuaku. Pulang ke rumah sendirian dengan tongkat. Elevator dari lantai basement 1 ke lantai 1. Liu Ruyan yang awalnya hendak mengantar Jiboda pulang, tiba-tiba masuk. Kami saling memandang. Tak ada yang berbicara. Elevator berhenti di lantai 17, tapi Liu Ruyan di pintu tak kunjung keluar. Aku terpaksa berjalan memutar dengan tongkat dan keluar lebih dulu. Jalanku pelan, tapi Liu Ruyan di belakang berjalan lebih lambat. Aku bisa merasakan pandangannya terus tertuju padaku. Saat sampai di depan pintu, aku ingin memasukkan kata sandi. Tongkat di tanganku tiba-tiba jatuh ke lantai. Aku hanya bisa bersandar ke dinding dan perlahan berjongkok. Baru saja menyentuh tongkat, sebuah bayangan tiba-tiba jatuh di depan mataku. Liu Ruyan juga berjongkok. Mungkin bermaksud membantuku mengambil barang, tapi saat menyentuh pandanganku sekejap, tangannya kembali ditarik, mengikat tali sepatunya yang terlepas.
Aku berpikir dengan sinis, mengambil tongkat dan perlahan berdiri lalu masuk ke kamar. Beristirahat di rumah untuk waktu yang lama, segera sampai pada ujian akhir. Meskipun sebentar lagi akan pergi ke luar negeri, tapi kakiku sudah bisa berdiri dengan susah payah. Jadi aku tidak mengajukan pembebasan ujian dan pergi mengikuti ujian. Ruang kuliah bertingkat memiliki terlalu banyak tangga. Kaki saya belum sembuh total, jadi saya duduk di baris pertama bagian tengah. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan juga membimbing Jiboda masuk. Begitu melihat saya, Jiboda langsung merengek, bilang kakinya sakit, mau duduk di baris pertama. Liu Ruyan lalu menuntunnya ke samping saya, kemudian sendiri duduk di posisi dekat dinding. Ujian segera dimulai. Jiboda membidik saat guru menuruni anak tangga terakhir, melemparkan gumpalan kertas yang sudah disiapkan ke meja saya. Tangan saya yang memegang pena berhenti sejenak, belum paham situasinya. Langsung diteriaki guru yang kebetulan berbalik badan. Sebelum ujian, saya sudah berulang kali menekankan boleh nilainya jelek, tapi karakter tidak boleh bermasalah, tidak boleh menyontek. Kamu masih saja melanggar dengan sengaja. Penilaian ukiran dinding dibatalkan. Baru pada saat ini, aku baru tahu apa yang direncanakan Jiboda, tapi aku tidak mau menerima kerugian ini begitu saja. Langsung berdiri dan membela diri, meminta untuk memeriksa rekaman CCTV. Sayangnya karena gedung sekolah pagi tadi mengalami pemadaman listrik, jadi CCTV kelas tidak sempat diaktifkan. Melihat ekspresi Jiboda yang berubah dari kaget menjadi senang, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Liu Ruyan duduk tepat di sebelah Jiboda. Dia melihat semuanya. Guru juga tidak ingin menyalahkan. Aku langsung meminta Liu Ruyan untuk datang. Gedung sekolah Universitas Nan diinvestasikan oleh keluarga Liu Ruyan. Dia tidak perlu menjilat siapapun, sifatnya dingin dan jujur. Jadi perkataannya di tengah kebisuan yang melanda, selalu sangat berwibawa. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Liu Ruyan menatapku sejenak, lalu berkata dengan datar, yang menyontek bukan Jiboda. Begitu kata-katanya keluar, hampir langsung memojokkanku. Guru Zhao langsung mempercayainya dan dengan wajah dingin menatapku. Hikiang, apalagi yang bisa kau bantah? Menjiplak tidak mengaku malah memfitnah teman. Kau benar-benar keras kepala. Mungkin nilai-nilai sebelumnya juga hasil jiplakan. Bagaimanapun juga, kali ini aku harus melaporkannya untuk dikritik secara terbuka di seluruh sekolah. Aku berdiri di tempat, merasa seperti terjatuh ke dalam jurang es. Kukira dalam hal prinsip yang benar dan salah, Liu Ruyan akan berpegang pada prinsip. Tapi aku tidak menyangka dia justru akan membantu Jiboda memberikan kesaksian palsu. Padahal telah menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya. Saat ini menjelaskan, di saat dua-dua pucat dan lemah, aku hanya bisa menelan air mata dengan paksa, menatap Liu Ruyan dalam-dalam. Pergi tanpa sepatah kata pun sambil menatapku. Sepasang mata yang memerah itu. Liu Ruyan tiba-tiba panik. Dia secara reflektif mengejar dan menghalangiku di depan. Hikiang, aku tahu ini adalah kesalahan Boda, tapi dia tipis muka. Aku tidak ingin dia dibicarakan orang lain. Sepatah kata maaf pun tidak diucapkan. Hanya sibuk menjelaskan untuk Jiboda. Aku menatapnya dengan cibir, nada suara penuh gemetar dan kemarahan. Jadi inilah alasanmu membantu dia memfitnahku. Dia tidak tahan dibicarakan. Aku bisa tahan, benar kan? Liu Ruyan, apakah kamu pikir aku sudah mengungkapkan perasaan padamu 99 kali? Kulit wajahku setebal tembok benteng. Sudah cukup kuat untuk tidak takut rumor apapun. Melihat keadaanku seperti ini, kelopak mata kiri Liu Ruyan berkedut-berkedut, langsung menggenggam tanganku. Aku bukan bermaksud begitu. Ini hanya satu ujian saja. Kredit semester masih bisa ditambah nanti. Kedepannya aku akan berusaha menebus kesalahan yang kau alami hari ini. Kamu kan tidak suka padaku. Bagaimana mau menebusnya? Nada sinis ini membuat Liu Ruyan tersentak hatinya, nyaris mengungkapkan isi hatinya. Siapa bilang aku tidak bisa? Belum selesai bicara, dia sudah menyadari ada yang tidak beres, buru-buru menghentikannya. Aku akan menggantikan Liu Ruyan untukmu. Hanya tinggal menunggu persetujuannya yang pasti. Hasilnya sudah jelas. Dirinya yang dulu tidak akan menunjukkan begitu banyak kelemahan. Sekarang ini hanya karena terdesak saja. Aku sudah putus asa. Melepaskan genggamannya dengan kasar. Menundukkan pandangan. Kalau begitu sobek saja kalender dengan baik. Tunggu sampai hari terakhir. Melihatku menarik kembali tanganku. Liu Ruyan juga terkejut. Nada bicaranya akhirnya melunak sedikit. Baik, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. 3 hari sebelum keberangkatan, apartemen yang tergantung hampir sebulan lamanya akhirnya laku. Agen datang menyerahkan kontrak. Aku segera menandatanganinya. 3 hari lagi saya akan pindah. Beberapa hari ini saya akan membereskan semua barang di rumah. Setelah agen mencatat tanggalnya, saya mengantarnya ke pintu lift. Begitu Liu Ruyan membuka pintu, membawa 2 tas keluar, dia menatap agen beberapa lama, memanggil dengan sangat sopan, "Halo, Tante." Agen menjawab dengan bingung. Setelah lift turun, saya berbalik dan hendak pergi. Liu Ruyan tiba-tiba memanggil saya, mengulurkan 1 tas di tangannya. Kebetulan lewat dan beli terlalu banyak, tidak habis dimakan. Mau coba ambil sedikit? Saya melirik sekilas, menemukan itu adalah manisan buah kesukaan saya. Dia sengaja membeli camilan favorit saya, lalu mencari alasan untuk mengantarkannya. Translate_text. Hanya ingin meminta maaf untuk kejadian kemarin, tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa, menerimanya, lalu langsung membuangnya. Setelah sampai di rumah, kantong berisi hadiah ulang tahun melambung di udara membentuk parabola, tepat mendarat di tempat sampah sebelum pergi. 2 hari lalu aku pergi ke percetakan, menghabiskan ribuan yuan untuk mencetak 10.000 kartu seukuran telapak tangan. Aku kembali ke asrama, meminta beberapa teman sekamar. Pada tanggal 3 nanti,
memanjat ke puncak gedung kompleks dan menyebarkan kartu-kartu ini ke alun-alun. Teman-teman sekamar juga sudah mengetahuinya. Kejadian-kejadian belakangan ini, mendengar aku tidak mau menyerah. Mereka ramai-ramai membujukku. Ah Qiang, Liu Ruyan sudah memperlakukanmu seperti itu. Mengapa kamu masih menyusahkan dirimu sendiri? Ya, dia benar-benar sudah keterlaluan. Sangat menyia-nyiakan perasaanmu. Meskipun aku sudah bisa menerima, tapi mendengar teman-teman begitu peduli padaku, hati ini tetap terasa hangat. Aku menggelengkan kepala. Tenang saja, aku tahu batasnya. Kalian bantu sebarkan saja. Aku sudah meminta perusahaan kebersihan untuk membereskan sisanya. Aku juga tidak berencana untuk mengungkapkan perasaan. Mendengar ini, beberapa orang terdiam, saling pandang tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiranku. Aku berkata lagi, terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Melihat bayanganku perlahan menjauh. Teman sekamar membuka kotak kertas, mengambil selembar kertas, hanya tertulis satu kalimat di atasnya. He Qiang tidak akan pernah lagi menyukai Liu Ruyan pergi. Sehari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua prosedur di sekolah, pulang dan mulai membereskan barang-barang. Aku baru pindah ke sini. Barang setengah tahun tidak terlalu banyak, tapi sebagian besar terkait dengan Liu Ruyan. Aku mencari beberapa kotak, melempar semua barang ini ke dalam syal yang kurajut selama setengah bulan untuk Liu Ruyan. Kugunting menjadi benang kusut, vas keramik yang akan disumbangkan bibinya di bazar. Kurebut kembali dengan susah payah. Sekarang kuhancurkan menjadi pecahan. Setiap surat cinta yang kutulis untuknya begadang. Saya membuang semuanya ke dalam kotak mesin penghancur kertas. Pada saat membuangnya ke tempat sampah, semua hal antara saya dan Liu Ruyan akan menjadi masa lalu. Setelah menyelesaikan ini, saya berbalik perlahan, dan begitu mengangkat kepala, langsung melihat Liu Ruyan yang tidak jauh sedang memandang saya dengan wajah terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Membersihkan beberapa sampah yang tidak perlu. Setelah mengatakan kalimat ini dengan datar, saya berbalik dan naik ke lantai atas untuk pergi pada hari itu. Hari baru saja terang. Saya sudah terbangun oleh keributan dari seberang. Dengan mata yang masih berkunang-kunang, saya membuka mata, mengambil ponsel, pertama melihat waktu, lalu melihat pesan yang berkedip cepat di bilah notifikasi. Saya melihat untuk waktu yang lama, baru menyadari semua pesan berasal dari grup yang berisi lebih dari 20 orang. Setahun yang lalu, translate_text. Aku ingin mengetahui kesukaan Liu Ruyan. Diam-diam menyelinap masuk, terus lupa keluar dari akun Liu Ruyan. Dia juga tidak tahu aku ada di dalamnya. Yang ramai sejak pagi buta adalah beberapa saudari di asrama Liu Ruyan. Ruyan bangun. Sebegitu gembira sampai tidak tidur semalaman. Itu kan sudah jelas. Sudah mengurus sejak jam 11 malam tadi. Kali ini kamu benar-benar siap menerima pengakuan cinta He Qiang. Jari-jariku berhenti sejenak saat sampai di sini. Langkah melihat Liu Ruyan mengetik paragraf panjang di bawah. Bukan menerima aku dan dia, memang saling mencintai. Secara wajar bersama, jangan tanya omong kosong itu. Bantu lihat hari ini pakai baju yang mana lebih baik. Melihat puluhan foto baju yang dia kirimkan, grup langsung ramai. Translate_text. Ini masihkah gadis sekolah dingin dan anggun yang kukenal? Ruyan? Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu serius. Apa kau sangat menyukai He Qiang itu? Dalam segala kekaguman, Liu Ruyan hanya membalas satu kalimat. Sangat menyukai? Dalam hidup ini hanya dia yang kubutuhkan. Melihat tulisan ini, aku tak bisa menahan diri dan tertawa. Aku hanya merasa ada kekonyolan dan humor ala akhir cerita Ohen menyukaiku. Jadi menolak 99 kali pengakuanku, membiarkanku menjadi bahan tertawaan di mata publik. Menyukaiku. Jadi bersikap acuh tak acuh padaku, bahkan sengaja dekat dengan pria lain untuk memprovokasiku. Menyukaiku, jadi memutarbalikkan fakta, mencelakanku. Kalau ini yang disebut suka padaku, aku sungguh tak sanggup menerimanya, dan juga tak beruntung menikmatinya. Pesan di grup terus berganti dengan cepat. Beberapa perempuan yang tinggal di asrama mengirim beberapa foto lokasi. Baru jam 7 lebih, tapi alun-alun sudah dipadati orang. Banyak yang datang untuk menyaksikan pengakuan cinta ke-100 He Qiang. Bahkan ada yang berjualan air mineral di samping, kacang, sosis, dan rokok. Cepat datang, jangan sampai nanti ketika pengakuan cinta dimulai. Kamu, sang wanita utama, malah tidak bisa menyelinap masuk. Melihat keramaian, memang sudah menjadi sifat alami manusia. Aku bersiap untuk keluar, tapi melihat Liu Ruyan baru saja mengirim pesan padaku. Aku bersiap berangkat. Kamu? Aku juga bersiap berangkat, hanya saja bersiap untuk meninggalkanmu. Tiba-tiba sangat ingin melihat ekspresi Liu Ruyan di lapangan saat menyaksikan kelopak-kelopak yang dihamburkan itu. Setelah mengetahui saya pergi, bagaimana perasaanmu? Sayangnya saya tidak bisa melihatnya. Mulai dari sekarang, segala hal tentang Liu Ruyan tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah merapikan barang-barang terakhir, saya menengok ke kamar yang sudah kosong, lalu mengeluarkan ponsel, memblokir semua nomor dan akun yang terkait dengan Liu Ruyan. Setelah menyelesaikan semua ini, saya merasa lega seperti belum pernah sebelumnya. Menyeret koper, berbalik dan pergi, meninggalkan kehidupan yang sudah cerah dan baru. Pukul 9:05, lapangan dipenuhi kerumunan orang, sesak sampai sulit bergerak. Bahkan satpam pun datang, menjaga ketertiban di tempat kejadian. Melihat pemandangan ramai orang berjejalan di bawah, beberapa teman sekamar saya agak terkesima dan tidak marah. Suaranya masih penuh semangat. Begitu banyak orang. Pastinya nanti kejadian ini akan cepat tersebar ke seluruh sekolah. Itu yang terbaik, agar Ah Qiang tidak pergi begitu saja. Di belakang dia, beberapa orang berkomentar dengan ramai. Tak lama kemudian, pukul 8:59 tiba. Ketua klub menerima pesan bahwa aku sudah tiba dengan selamat di bandara. Langsung menggulung lengan baju dan berteriak, Ah Qiang sudah sampai. Cepatlah bekerja. Yang kehilangan barang, yang memfoto, semuanya harus bersemangat. Pastikan sebelum dia naik pesawat, dia melihat pemandangan sesaat ini. Begitu kata-katanya selesai, alarm pukul 9 berbunyi,
Dua teman sekamar, satu kiri satu kanan kembali ke posisinya masing-masing, mendorong tumpukan kartu yang sudah diletakkan di ambang jendela. Seketika, kertas kartu putih dari teras lantai 16 berterbangan seperti salju, berputar jatuh. Di alun-alun, seorang teman rabun jauh berteriak bahwa salju turun. Semua orang mengangkat kepala mereka. Saat kertas karton hampir mendarat, semua orang berjinjit berebut ingin melihat apa yang tertulis di atasnya. Dan di tengah alun-alun, Liu Ruyan juga mendongak melihat beberapa saudari. Melihat pemandangan besar yang bertebaran ini, semua berdecak kagum dan berkomentar, menebar sebanyak ini pasti ada 10.000 lembar. Kan? Li Qiang benar-benar menguras pikirannya. Kamu tidak melihat popularitas Ruyan. Kalau tidak dibuat begitu megah, bagaimana bisa menyatakan klaim, mengintimidasi saingan cinta? Benar juga. Tapi apa sebenarnya yang tertulis di kertas-kertas ini? Melihat surat cinta Li Qiang sebelumnya, gaya bahasanya cukup bagus. Mungkin ini 10.000 surat cinta tulisan tangan. Jangan bilang, dengan kesabaran dan ketekunan Li Qiang, sungguh mungkin aku yang akan mengambil satu untuk dinikmati. Dinikmati? Mendengar suara kagum para saudari ini, Liu Ruyan juga dipenuhi harapan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan mengambil selembar kertas karton, mengangkatnya sambil tersenyum dan membalikannya. Tetapi ketika dia melihat tulisan di atasnya, ekspresi wajahnya langsung membeku. Saudari-saudari di sampingnya berkerumun ingin mengejeknya. Namun setelah melirik tulisan di kertas itu, mereka semua membelalakan mata. Bicaranya menjadi terbata-bata. Ini tidak mungkin. Pasti-pasti ada kesalahan. Beberapa orang yang salah. Sambil menghibur, sambil memungut yang jatuh di lantai, diberikan kepada Liu Ruyan untuk dilihat. Tetapi beberapa lembar yang dipungut dengan hati-hati. Cetakannya sama persis, bahkan lebih bagus. Selamanya tidak akan menyukai Liu Ruyan lagi. Sekarang semua orang benar-benar mengacau. Segera merebut beberapa lembar dari penonton di samping. Tapi setelah mendapatkannya dan melihat isinya, kalimat emas di hati terus menguat. Bagaimana mungkin? Bukankah ini pengakuan cinta? Apa-apaan yang ditulis ini? Apakah ada orang yang sengaja mengacau? Beberapa orang masih mencari-cari alasan. Penonton di sekitarnya sudah masing-masing mendapat selembar. Berseru dengan keras. Aduh, Li Qiang selamanya tidak akan menyukai Liu Ruyan lagi. Ternyata ini bukan pengakuan cinta. Sial, menipu semua orang. Hanya untuk mengklarifikasi hal ini, ia bersusah payah mempromosikan seperti ini. Sekarang seluruh sekolah sudah tahu. Bagus sekali. Tanpa Li Qiang, tidak ada lagi yang mengganggu kita dengan lelucon. Wajah Liu Ruyan perlahan memucat di tengah gelombang komentar sarkastik yang semakin menjadi-jadi. Dia hanya merasa hatinya seperti tersumbat oleh sesuatu. Nafasnya tertahan, otaknya kekurangan oksigen, hanya menyisakan kekosongan belaka. Sepasang tangan erat menggenggam tumpukan kertas di bagian lipatannya. Karena terlalu kuat mencengkeram, hingga sedikit memutih, dadanya naik turun dengan hebat. Mengangkat kepala, memandang ke atap tempat kertas-kertas masih bertebaran. Matanya dipenuhi perasaan terkejut dan panik. Ribuan orang di alun-alun berjinjit, ingin melihat reaksinya, dan dia tidak mengecewakan dengan melemparkan barang di tangannya. Melangkah dengan pasti menuju gedung kompleks. Penonton yang ingin melihat keramaian segera mengikutinya. Setelah melemparkan tumpukan kertas terakhir, direktur membawa dua pria bersiap untuk pulang kerja. Tapi baru sampai di pintu, mendengar suara gemuruh dari bawah. Lift juga lama tidak naik. Mereka pun bersiap turun melalui tangga. Baru sampai di lantai 15, langsung bertemu Liu Ruyan. Dia membawa beberapa saudari perempuan berlari ke atas. Begitu melihat mereka langsung memblokir jalan. Beberapa detik kemudian, masa penonton yang ramai mengikuti dari belakang juga naik. Menghadapi beberapa perempuan yang datang dengan sikap mengancam ini, beberapa pria sama sekali tidak gentar dan memandang Liu Ruyan dengan sinis. Bukankah ini ratu kampus Nanda kita? Bukannya katanya kamu tidak suka Qiang? Kok juga ikut-ikutan keramaian yang membosankan ini? Mendengar suara yang sarkastik ini, tangan Liu Ruyan langsung mengepal. Wajahnya langsung muram. Barang-barang ini adalah kalian yang bertindak atas kemauan sendiri menebarkannya. Mendengar kata-kata, bertindak semaunya sendiri. Tiga siswa laki-laki itu tak bisa menahan tawa. Tertawa lebar. Mana berani kami? Ini kan Qiang yang mencetaknya sendiri dengan biaya mahal. Dengan susah payah dibawanya ke sekolah. Paling-paling kami hanya bisa dianggap kuli angkatnya yang sementara. Mendengar ini benar-benar karyaku. Para siswa di bawah pena berbisik-bisik. Bukankah Liu Ruyan tidak suka minum tembok? Kenapa orang lain sudah menyerah? Dia masih ya? Kamu tahu apa? Ini dalam dunia novel kami disebut bunga dataran tinggi. Setelah diturunkan dari altar langsung menuju pemakaman. Menurutku, kalau dia menyesal sekarang, pantas saja dipermalukan seperti ini. Untuk apa bangun 99 kali sebelumnya? Kata-kata spekulatif ini jatuh pada Liu Ruyan. Hatinya seperti ditusuk belati yang menghancurkan kepercayaan dirinya yang telah lama terbangun. Selama 2 tahun ini, dia mengira telah mengenaliku dengan sempurna. Dengan mudah membaca pikiran dan tindakanku. Dan kenyataannya pun sesuai dengan perkiraannya. 99 kali pengakuan cinta sebelumnya berakhir lancar. Dia mengira semuanya akan berakhir pada ke-100 kalinya. Hubungan antara dia dan aku juga akan menemui titik yang sempurna. Namun justru saat dia paling yakin akan menang, saat aku sedang berada di puncak kepercayaan diri, satu-satunya cara untuk mendapatkan dunia, memberikan pukulan mematikan padanya. Dia tidak bisa lagi berpura-pura seperti dulu, bersikap dingin dan acuh tak acuh, santai dan tenang, melainkan sepenuhnya menampakkan sifat aslinya. Dia meraih pegangan tangga dengan kuat. Suaranya tergesa dengan sedikit kepanikan. Dia... Di mana orangnya? Ketua melihat raut wajahnya. Sebuah senyum jahat muncul di wajahnya. Mengangkat tangan membentuk sayap. Gerakan bergetar. Pengakuan cinta sudah berakhir. Tentu saja Liu Ruyan yang terbang. Secara tidak sadar merasa dia sedang membohongi dirinya sendiri. Tapi saat mendengar dua kata terakhir, detak jantungnya berhenti. Apa artinya terbang dalam beberapa detik? Dia tiba-tiba merasa firasat buruk. Mendorong beberapa anak laki-laki yang menghalangi pandangannya. Berlari ke atap gedung yang kosong dan sepi.
Tidak ada seorang pun di sana. Sedangkan lorong dan lift semuanya penuh sesak. Aku tidak mungkin bisa turun. Aku tidak datang ke sekolah hari ini. Setelah menyadari hal ini, ingatan Liu Ruyan berputar cepat seperti kilat. Dia tiba di sekolah pukul 8.30 berangkat pukul 8. Memilih baju pukul 7.30 dari saat ini terus mengingat kembali. Kemarin malam bertemu denganku untuk terakhir kalinya di bawah gedung. Menemukan di mana masalahnya. Aku telah merencanakan semua ini. Secara logika, seharusnya berangkat sejak pagi untuk bersiap. Tapi sejak semalam tidak ada suara sama sekali dari seberang. Entah aku keluar setelah dia, atau aku sama sekali tidak berniat datang ke sekolah secara langsung. Aku sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk membalas dendam padanya. Tapi tidak datang menyaksikan semua ini dengan mata kepalaku sendiri. Sebenarnya karena apa? Liu Ruyan tidak bisa memahaminya. Dia menutupi dada yang berdebar kencang. Dan tiba-tiba merasa sesuatu di dalam tubuhnya sedang mengalir pergi dengan cepat. Dia ketakutan, gelisah, dan tidak berdaya untuk mengubahnya. Pukul 10. Petugas keamanan berangkat semua. Akhirnya berhasil mengevakuasi kerumunan orang yang memadati gedung kompleks. Liu Ruyan didampingi oleh beberapa saudari turun ke bawah dan langsung melihat 7 atau 8 petugas kebersihan sedang menyapu kertas-kertas di tanah. Dia bingung membungkuk dan mengambil selembar karton yang sudah penuh jejak kaki. Setelah melihat tulisan di atasnya, dia kembali mengalami perubahan suasana hati. Kemarahan dan keterkejutannya sebelumnya telah berubah menjadi kepanikan dan ketakutan yang tak terbatas. Sebuah kekhawatiran bahwa segala sesuatunya telah lepas dari kendalinya dan meluncur ke arah yang tidak terduga olehnya. Namun di depan, yang menantinya adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan pukulan yang lebih berat. Untuk pertama kalinya, beberapa saudara perempuannya melihat ekspresi seperti ini di wajahnya. Menggaruk-garuk kepala mencari cara, berusaha menghiburnya seolah tidak ada masalah. Yang berbuat seperti ini pasti masih marah karena masalah terakhir kali dia dilaporkan. Kamu pulang dan jelaskan baik-baik padanya. Ungkapkan semua yang tersimpan di hatimu. Dia sangat menyukaimu. Pasti akan memaafkanmu. Benar? Benar? Benar. Dia mengejarmu selama 2 tahun. 99 kali mengungkapkan perasaan. Kali ini pasti sedang menguji sifat kekanak-kanakannya. Kamu rayu sedikit saja pasti akan baik. Meskipun semua orang mencoba membujuk ke arah yang baik. Translate_text. Tapi firasat memberitahu Liu Ruyan. Kali ini berbeda dari biasanya. Dia tidak bisa menahan perasaan panik itu. Dan tidak ingin mendengar mereka berisik di telinganya. Dalam keadaan frustrasi, dia langsung menyetir mobil kembali ke apartemen. Ingin mencariku untuk meminta kejelasan. Pukul 10:30. Setelah memarkir mobil dan baru sampai di pintu kompleks, melihat David sedang membersihkan tempat sampah, tiba-tiba teringat. Kemarin melihatku jongkok di tanah membakar sesuatu. Waktu itu dia sudah merasa ada yang tidak beres, tapi tidak menanyakan alasannya. Sekarang ingin pergi melihat apa yang kubakar. Tapi Cao Wei sudah memasang tempat sampah baru. Menyetir mobil pergi jauh. Liu Ruyan hanya bisa membawa kertas karton itu naik ke lantai. Begitu pintu elevator terbuka, pria di samping melihatnya tidak bisa keluar. Segera meminta maaf, langsung membuka koper. Dia menduga ini mungkin tetangga baru yang pindah sebelah. Teringat lukaku di kaki belum sembuh. Dia berniat mengingatkanku untuk berhati-hati saat keluar sebagai alasan untuk mengobrol. Tapi baru sampai di depan pintu rumahnya, dia menemukan pintu seberang agak terbuka. Dia mengangkat tangan dan mengetuk. Di dalam sangat sepi. Ada tanda-tanda keberadaan orang. Kesunyian yang mendadak ini membuat Liu Ruyan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia baru ingin mendorong untuk melihat. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara laki-laki. Apakah kau tetangga yang tinggal di seberang? Halo, aku penghuni baru di 1705. Mohon bimbingannya. 1705 mendengar rangkaian angka ini. Liu Ruyan secara tidak sadar melihat papan nama di pintu. Dan seketika itu juga tubuhnya membeku seperti patung. Pemuda tadi yang mendorong koper berjalan mendekat. Masih dengan antusias memperkenalkan diri. Liu sama sekali tidak mendengar kata-katanya. Dia berbalik dengan kaku. Matanya menatap tajam ke arah nomor rumah 1705 di sebelah kirinya yang ditunjukkannya. Penghuni baru 1705. Lalu penghuni lamanya? Pemuda itu mengusap keringat di wajahnya. Matanya dipenuhi ekspresi sukacita. Agen properti bilang, dia pindah pagi ini. Apa kamu mengenalnya? Bisa berikan kontaknya? Dia sepertinya buru-buru pergi. Harga rumah ini ditawarkan sangat murah. Aku berhasil mendapatkannya. Ingin mengucapkan terima kasih padanya. Hanya beberapa kalimat singkat langsung membuat otak Liu Ruyan hang. Dia sudah bekerja lama, tapi tiba-tiba dia tersadar. Berbalik dan mendorong pintu yang terbuka sedikit. Ruangan itu kosong melompong. Selain perabot yang biasa digunakan, tidak ada satupun barang pribadi. Bersih seperti rumah baru. Si pemuda tidak menyadari wajahnya yang semakin pucat. Masih tersenyum lebar sambil berkata, bersihkan, kata makelar. Tuan itu membereskan dalam 3 detik. Karena tidak mudah untuk dipindahkan. Banyak barang yang dibuang. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana dia pulang ke rumah. Ketika tersadar, dia baru menyadari dirinya terjatuh di pintu masuk. Kakinya sudah mati rasa karena terlalu lama berjongkok. Seluruh tubuhnya seperti baru diangkat dari air. Basah kuyup. Pakaian yang basah oleh keringat menempel di kulit. Sangat dingin. Membuatnya tanpa sadar menggigil kedinginan. Dia mengeluarkan ponselnya. Mencari WeChat saya. Dengan tangan gemetar mengetik beberapa kata. Mengapa kamu pindah? Dia menekan tombol kirim. Layar langsung muncul titik merah kecil. Diikuti 2 baris peringatan. Bukan teman. Titik merah ini menusuk matanya hingga pandangannya membeku beberapa detik. Lalu seperti tidak percaya mengirim beberapa pesan lagi. Keluar lagi berturut-turut beberapa peringatan. Melihat layar ponsel. Dia seperti tersedak. Seperti hampir tidak bisa bernapas lagi. Dia mencengkeram lehernya sendiri erat-erat. Wajahnya dengan cepat menjadi merah padam. Tepat saat dia hampir mati lemas. Telepon berdering, baru kemudian dia melepaskan tangannya dan mengangkatnya. Tapi telinganya mendengar teriakan panik sahabatnya yang tergopoh-gopoh. Ruyan?
Tidak baik. Kekiang, dia pergi ke Italia. Baru saja aku dan Houzi di papan pengumuman melihat namanya di daftar pertukaran suara. Kalimat ini bagai halilintar, membangkitkan gelombang besar di hati Liu Ruyan. Dia ingin berpegangan pada lemari untuk berdiri, tapi kaki yang sudah lama mati rasa sama sekali tidak mau menurun. Dia langsung terjatuh ke lantai. Dahi tepat membentur sudut dinding, terbentur hingga berlubang dan berdarah. Darah mengalir deras keluar. Ponsel yang terjatuh di samping keriuhan. Kamu kenapa? Kami segera datang suara. Tapi Liu Ruyan sudah tidak sempat memahami apa yang mereka katakan. Dia mengangkat tangan, menutup luka, hanya merasa di kepalanya seolah ada semut yang menggerogoti. Rasa sakit dari saraf membuatnya sulit ditahan. Translate_text. Dia meringkuk seperti bola. Suara rendah yang menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Pandangannya gelap gulita, baru benar-benar pingsan sebelum kehilangan kesadaran. Kesadaran terakhirnya adalah sebuah kalimat yang telah dilihatnya berkali-kali hari ini, sudah terukir di dalam hatinya. Kekiang tidak akan pernah lagi menyukai Liu Ruyan. Liu Ruyan terluka parah, meski beruntung selamat, tapi masih harus dirawat di ruang perawatan intensif. Ketika dia terbangun lagi, baru menyadari, sudah 3 hari kemudian. Beberapa saudari perempuan bersandar di ranjangnya dan menghela napas lega. Lalu mereka berceloteh tentang kejadian selama dia pingsan beberapa hari ini. Berdasarkan informasi yang didengar, Kekiang sudah sampai di Italia 3 hari lalu. Setelah mendengar daftar diumumkan, ada yang melaporkan ke sekolah. Dia bilang belum lama ini ujiannya sakit, seharusnya membatalkan kuota belajar ke luar negeri kali ini. Kalau kuotanya dibatalkan, kemungkinan besar dia akan kembali. Kalau kuotanya dicabut, dia tidak bisa kabur. Hati Liu Ruyan berdebar kencang. Matanya tiba-tiba terbuka lebar. Aku pergi ke Italia, ujian nyontek kuota dibatalkan kembali. Dia belum selesai mencerna informasi yang begitu banyak. Di luar pintu sudah terdengar ketukan seorang sahabat bergegas membuka pintu. 3 orang lainnya serentak menoleh, lalu melihat Profesor Lu yang termasyhur di Universitas Nan masuk dengan wajah muram. Dia melirik Liu Ruyan yang terbaring di ranjang pasien. Aura wibawanya yang alami membuat orang takut menatap langsung. Kamu adalah Liu Ruyan. Kudengar peristiwa plagiarisme Hikiang dan Jiboda yang kamu jadi saksi. Saya ingin berbicara denganmu. Mendengar ini, beberapa sahabat juga tidak berani berlama-lama, segera meninggalkan ruang perawatan. Melihat pintu perlahan ditutup, Liu Ruyan sedikit mengangkat kepalanya. Ya? Saya mendapat jawaban yang pasti. Wajah Profesor Lu langsung dipenuhi amarah. Nada suaranya langsung mempertegas kemarahan. Hikiang memberitahu saya kamu memberikan kesaksian palsu. Hal sebesar ini, kamu berani memalsukan? Kamu tidak tahukah bahwa melakukan ini akan berpengaruh pada masa depannya? Karena memikul tuduhan plagiarisme, dia akan dibatalkan pertukaran pelajarnya. Pernyataan fakultas untuk menekan. Opini publik masih berdiskusi akan mengeluarkannya. File dikeluarkan, ditambah dengan opini online yang dia sebabkan karena kamu sebelumnya. Seluruh hidupnya akan hancur di tanganmu. Dia memang menyukaimu. Tapi jujur saja, selama 2 tahun ini apakah dia pernah melakukan hal yang merugikanmu? Begitu bencinya kamu kepadanya. Harus memaksanya ke jalan buntu barangkah? Kalau kamu masih punya sedikit nurani sebagai manusia, segeralah cari pihak sekolah untuk jelaskan fakta sebenarnya. Kalau tidak, bukan hanya dia, aku dan seluruh fakultas desain akan hancur karena kebohonganmu ini. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan hanya merasa kepalanya berdengung dan hatinya langsung panik. Dia waktu itu hanya meninggalkan klubku, menolak memilih acara perkumpulan. Dia masih kesal denganku. Mungkin dia membohongi Pak Zhao agar aku datang berdamai. Dia sama sekali tidak menyangka akan menyebabkan reaksi berantai sebesar ini. Apalagi berani membayangkan jika semuanya berkembang ke arah yang diperkirakan Profesor Lu. Sampai sejauh mana akhirnya akan terjadi. Jika dia benar-benar menghancurkan masa depanku, maka dengan karakternya seperti ini, mungkin seumur hidup akan sangat membenci kekasihnya hingga menjadi musuh. Manusia, ini Liu Ruyan, lebih baik mati daripada menerimanya. Dia tidak sempat mempedulikan luka di dahinya. Berjuang untuk bangun dan pergi dengan Profesor Lu ke sekolah untuk menjelaskan kebenaran. Baru saja keluar pintu, dihadang oleh petugas medis. Beberapa dokter tidak berani melepaskannya pergi. Satu persatu menasihatinya, tapi dia tidak mendengarkan sepatah kata pun. Bersikeras kembali ke sekolah. Profesor Lu sudah menghubungi Kepala Departemen Teknologi Angin lebih dulu. Liu Jiaoyan di hadapan Dekan Fakultas Desain dan Guru Zhao menuduh Jiboda, menjiplak Jiboda. Tidak menyangka dia tiba-tiba berbalik arah. Langsung panik, menangis sambil berkata, bukan dirinya. Guru Zhao juga tidak menyangka dia membantah pengakuannya. Sejenak bingung apakah harus percaya pada Liu Ruyan. Dengan wajah dingin melirik, Jiboda yang terus berada di kampus, membuka ponsel, mengeluarkan sebuah foto. Ini adalah surat yang dulu Jiboda bersihkan untukku. Sebentar lagi keluargaku akan mengantarkan aslinya. Kalian bisa bandingkan tulisan tangan di surat dan di kertas ini. Mendengar ini, wajah Jiboda langsung berkerut, menjadi sangat terdistorsi. Dia terhuyung. Jibo dilihat oleh tatapan serius beberapa pimpinan sampai gemetaran. Terus-menerus menangis sampai serak Ruyan. Aku ini Boda ya. Translate_text. Kamu lupa kita tumbuh besar bersama. 2 hal sudah berlalu. Mengapa kamu berbohong? Liu Ruyan melihat bukti yang jelas. Dia masih berpikir untuk mengelak. Matanya menunjukkan secara kebencian. Aku tidak pernah menyukaimu. Sebelumnya hanya berpura-pura. Dan sekarang aku tidak ingin berpura-pura lagi. Tentu tidak akan lagi membelamu. Karena kamu sudah melakukannya. Harus bertanggung jawab atas perbuatan moral. Begitu kata-katanya selesai, keluarga Liu mengirimkan dokumen aslinya. Setelah dilakukan perbandingan satu persatu, tulisan di kertas itu memang adalah Jiboda.
Departemen Disiplin segera mengadakan rapat, memutuskan untuk mengumumkan ke seluruh sekolah, menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ji Boda dikeluarkan dari sekolah, dan hal ini dicatat dalam arsip. Ketika semuanya selesai, langit sudah gelap. Liu Ruyan berjalan keluar sambil bersandar pada tembok, memanggil, "Profesor Lu? Profesor Lu Hiqiang, apakah dia sudah tahu tentang hal-hal di dalam negeri ini?" Meskipun masalahnya terselesaikan dengan sempurna, Profesor Lu masih marah dan tetap tidak menyukainya. Dia hampir dikeluarkan. Masih bisa tidak tahu otakmu rusak ya? Setelah dimarahi seperti ini, Liu Ruyan semakin sedih. Tapi dia masih ingin menjelaskan beberapa hal. Kalau masalahnya sudah selesai, apakah dia akan kembali? Profesor Lu meliriknya dengan sinis. Nada suaranya penuh dengan kesombongan. Kuota ini. Seluruh institut desain hanya ada satu Hiqiang yang mendapatkannya dengan kemampuan. Translate_text. Setelah belajar dengan baik di Italia selama 3 tahun, masa depannya sangat. Mengapa dia harus kembali? Lagi pula, di Universitas Selatan ada orang seperti. Kalau dia tidak kembali, dia bisa sedikit lebih terhindar dari penderitaan. Seandainya tahu dia sudah tergila-gila dan menyukai orang sepertimu, sejak awal harusnya aku menasihatinya tentang mencari pasangan. Harus benar-benar membuka mata lebar-lebar. Ketika menerima telepon dari Profesor Lu yang memberitahu keselamatannya, aku sedang berjemur di pantai menikmati sinar matahari. Aku tidak tahu bagaimana guru membuat Liu Ruyan mengungkapkan kebenaran dan juga tidak ingin mencari tahu. Hanya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada guru. Profesor Lu kembali menasihatiku beberapa hal, lalu sibuk pergi rapat. Aku menikmati angin laut sambil menyesap jus di samping, dengan santai bersandar kembali di atas pasir. 3 hari lalu, aku tiba di Italia. Awalnya ingin langsung menyelesaikan prosedur pendaftaran masuk sekolah. Tiba-tiba dapat kabar, kuota saya bermasalah, sementara tidak bisa diproses. Saya tanya teman sekamar, baru tahu kalau ada yang diam-diam melaporkan. Lalu menemui Profesor Lu, menjelaskan situasinya, minta dia cari solusi. Meski Profesor Lu adalah aset berharga Universitas Nanjing, saya juga tahu hal ini sulit dijelaskan, dan sudah siap menghadapi badai. Harus diakui, sejak bertemu Liu Ruyan, ketahanan mental saya jelas naik 1 tingkat. Sekarang menghadapi konsekuensi serius mungkin dikeluarkan. Saya malah bisa santai, tidak lagi dipusingkan. Bahkan sempat beli tiket pesawat tengah malam ke tepi laut Aegean untuk liburan singkat. Sekarang semuanya sudah beres. Saya benar-benar rileks, memikirkan kapan harus kembali untuk menyelesaikan prosedur yang belum selesai. Aku sedang melihat tiket pesawat. Tiba-tiba grup asrama muncul notifikasi. Aki yang baru saja bilang Liu Ruyan datang ke asrama mencari kita. Katanya mau minta kontakmu. Dia bilang ingin minta maaf. Kami pasti tidak akan tertipu. Tenang saja. Tidak satupun nomor yang kami berikan. Kamu tidak tahu? Dia sekarang sangat lusuh. Di atas kepalanya masih dibalut perban. Katanya 2 hari lalu masih di ruang perawatan intensif. Benar-benar kejahatan mendapat balasan. Pantaslah. Melihat yang begitu hidup ini, di benakku langsung terbayang adegan Liu Ruyan meminta nomor baruku dan ditolak. Sudut mulutku melengkung membentuk senyuman. Bersenandung kecil sambil mengirimkan angpau besar ke grup. Terima kasih semuanya. Bantuan kalian selama ini. Urusan sudah berhasil diselesaikan. Tunggu sampai 3 kali 3 periode. Translate_text. Begitu aku kembali ke tanah air, akan mentraktir kalian semua makan. Menyampaikan rasa terima kasihku secara langsung. Beberapa teman sekamar tahu, aku memang selalu dermawan dan mereka tidak sungkan. Semua menerima amplop merah. Melihat emoji ciuman berjatuhan memenuhi layar, aku juga senang bisa bertemu teman sekamar dan guru yang begitu baik. Setelah memesan tiket pesawat terdekat kembali ke Milan, aku menguak-uakan badan, berdiri, berjalan di atas pasir lembut menuju hotel. Ombak di belakang terus-menerus menggulung ke darat. Burung camar hinggap di payung pantai. Sinar matahari hangat menyinari membuat orang merasa nyaman. Benar-benar cuaca bagus yang langka. Proses mengurus dokumen kali ini sangat lancar. Tidak ada lagi masalah yang muncul. Aku melihat setumpuk dokumen yang distempel di tangan kiri. Kartu pelajar inti yang berhasil didapatkan. Petugas yang menemani saya bertanya, apakah saya tinggal di asrama atau mencari apartemen sendiri? Karena saya tidak terlalu bisa menerima asrama mahasiswa internasional yang kompleks. Sebelum datang, saya sudah meminta keluarga membeli sebuah apartemen kecil dekat kampus. Langsung membawa koper dan bergegas ke sana. Setiba di tujuan, saya melihat tangga di depan, lalu mencoba mengangkat koper yang berat. Menghela napas panjang. Saya sedang berpikir apakah harus membayar seseorang untuk membantu. Tiba-tiba terdengar suara pria yang jernih di samping. Saya menengok ke arah suara, melihat seorang wanita cantik muda berambut pirang dan bermata biru. Dalam bahasa Inggris, menanyakan apakah saya butuh bantuan. Saya segera mengangguk. Si cantik langsung mengangkat barang bawaan, naik tangga sambil berjalan, sambil juga mengobrol. Saya membalas obrolan ringan sampai di depan pintu apartemen. Kami berdua baru saja selesai memperkenalkan diri. Saya membungkuk mengungkapkan terima kasih padanya. Dia malah menunjukkan telapak tangannya yang memerah. Dengan ramah membuka candaan. Saya membantu Anda. 1 ucapan terima kasih mungkin tidak cukup. Kalau tidak keberatan, bisakah Anda memberikan saya 1 kartu nama Anda? Mendengar permintaan ini, saya terdiam sejenak, tapi segera menyadari dan membuka tas. Tapi setelah mencari,
Tidak ketemu juga kartu namanya di mana. Saya hanya bisa berkata maaf dengan wajah penuh penyesalan. Si cantik malah berkata, entah dari mana tiba-tiba mengeluarkan sebuah pulpen diulurkan. Ke depan mata saya nomor teleponnya tolong tulis di tangan saya. Saya ragu beberapa detik. Akhirnya tetap mengambil pulpennya. Di tangan yang ramping seperti giok itu, orang di wajah itu menyadarinya. Setelah pindah ke apartemen baru, aku sibuk selama beberapa hari. Akhirnya rumah sudah diatur dengan rapi. Malam hari aku menerima kabar, gelombang pertukaran internasional ini sudah seluruhnya selesai. Besok akan diadakan upacara penyambutan di aula. Aku mencatat waktunya dan besok pagi pergi lebih awal. Dalam beberapa hari ini, meskipun Desian akan jalan-jalan di sekolah, karena bangunan sekolah besar dan tata letaknya sangat berbeda, aku masih saja tersesat. Akhirnya hampir terlambat. Aku sedang berpikir mencari seseorang untuk bertanya. Tiba-tiba ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Setelah berpikir beberapa detik, akhirnya kuangkat juga. _text. Ada suara yang sangat familiar di telingaku, tapi aku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Siapa yang sedang bingung? Pundakku tiba-tiba ditepuk dari belakang. Begitu berbalik aku melihat si cantik yang membantu beberapa hari lalu. Ebol sedang tersenyum dan menyapaku. Ponsel masih terangkat di telinga. Aku baru menyadari, ini nomornya? Ekspresi terkejut terpancar di wajahku. Kami berdua saling menepuk tangan. Ebol bertanya apa yang sedang kurenungkan. Aku jujur memberitahunya tentang kesulitan yang kuhadapi. Mendengar aula, dia langsung mengatakan bahwa dia juga akan ke sana. Bisa menunjukkan jalan untukku. Aku tidak meragukannya. Kami berdua berkeliling di akademi yang seperti labirin. Selama perjalanan berbincang dan tertawa sekitar belasan Ebol. _text. Aku sudah sampai. Aku mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Benar-benar sama persis dengan gambar bangunan yang dikirim alumni. Segera melambai kepada Aido Erdo meminta maaf. Maaf, acara sambutan ini berlangsung selama 2 jam. Saat aku keluar dari aula, pinggangku terasa pegal. Aku sedang berpikir mau makan siang di mana. Tiba-tiba seseorang muncul di depanku. Aido Erdo tersenyum dan menyapaku. Menanyakan rencanaku untuk makan siang. Aku sedang pusing memikirkan hal ini. Dia melihat kekesalanku dan tersenyum sambil merekomendasikan sebuah restoran. Mengajakku pergi bersama. Aku menyetujuinya, mengikutinya berkeliling keluar sekolah. Saat sampai di pintu restoran, baru kusadari ini adalah restoran Tiongkok. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Dia mengajakku makan masakan Tiongkok. Konon katanya kalian kurang bisa beradaptasi dengan makanan di sini. Aku berharap hari ini bisa punya pengalaman makan yang menyenangkan. Juga ingin mencoba makanan Tiongkok. Makanya pilih restoran ini. Aku tidak menyangka dia begitu perhatian. Juga tidak ingin mengecewakan kebaikannya sambil tersenyum menanggapinya. Kalau begitu di sini saja, aku juga bisa bertindak sebagai tuan rumah. Biar aku yang tanggungi makanan kali ini. Berharap bisa memberimu pengalaman makan Tiongkok yang baik. Kami berdua sambil mengobrol masuk ke restoran. Cari tempat duduk dan duduk. Aku pegang menu melihatnya dengan penuh perhatian. Seperti sangat tertarik dengan hidangan-hidangan ini. Perlahan menjelaskan satu persatu kepadanya. Lalu memesan 5 hidangan. Karena karakternya yang ceria tapi tetap sopan. Makan ini benar-benar berlangsung dengan menyenangkan. Kami berdua mengobrol tentang perbedaan budaya timur dan barat. Lalu berbicara tentang ilmu pedang. Banyak hal menarik yang terjadi. Kami cepat akrab. Setelah makan siang, Aido Kuni mengantarku pulang ke apartemen. Saat berpisah, dia menunjukkan ekspresi enggan berpisah dengan sangat sopan mengajak bertemu. Bisakah saya beruntung mengundang Anda untuk minum teh sore akhir pekan ini? Akhir pekan cuacanya sangat cerah langka. Saya dengan senang hati menemui Aido Kuni di kafe taman sambil mengobrol santai. Sekawanan merpati putih terbang dari danau. Sehelai bulu jatuh perlahan di rambutku. Aidoku Teteo melihatnya, tersenyum lalu berdiri ingin membantu melepasnya. Kedua orang itu terlalu dekat. Dari kejauhan terlihat sangat mesra. Aku bangun pagi, matanya penuh senyuman. Kata-kata terima kasih baru saja terucap. Dia melirik ke kiri sekilas, tatapannya tiba-tiba membeku. Wanita yang berdiri di pintu itu dengan perban membalut dahinya. Wajahnya tampak sangat lesu. Mengapa dia terlihat sangat mirip Liu Ruyan? Aku belum sempat mengamati dengan teliti. Wanita itu sudah berjalan mendekat dengan penuh amarah. Dia menundukkan matanya yang penuh darah, memandangi hidangan lezat di meja dari atas. Tatapannya bergantian antara dua orang. Dengan kemarahan menuntut jawaban. Siapa dia? Mendengar suara yang familiar ini, aku baru yakin dia adalah Liu Ruyan. Meski tidak tahu bagaimana dia tahu aku di sini, tapi aku tidak terkejut dengan kehadirannya. Aku tahu suatu hari dia akan mengejarku sampai ke Italia. Lagi pula di mata Liu Ruyan, aku adalah mangsa yang mudah ditangkapnya. Dia yakin takkan membiarkanku lepas dari pengawasannya. Aku sudah lama mempersiapkan diri untuk pertemuan ini. Karena itu, menghadapi sikap buruknya ini, aku justru terlihat sangat tenang. Teman dekat, teman ini, teman apa? Pacar laki-laki, beberapa kata terakhir diucapkan Liu Ruyan dengan geram. Dia sama sekali tak menyangka dengan luka seberat ini. Terbang dari jauh, ingin menjelaskan dengan baik padaku, mengakui segalanya, tapi malah melihatku berkencan dengan wanita lain. Baru beberapa hari keluar negeri sudah cari yang baru. Bukannya suka padanya 2 tahun ditolak, 99 kali tak menyerah. Bukankah sudah disepakati pada ke-100 kali mereka akan bersama? Mengapa dia ingkar janji, tidak menepati kata-kata? Menyadari hal ini, amarah di dada Liu Ruyan semakin membara. Nada suaranya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu lupa aku tidak memberinya kesempatan untuk mengungkit masa lalu. Langsung memotong pembicaraannya. Memang mengejar kamu bukanlah hal yang membanggakan. Lupa lagi kenapa? Bukankah seharusnya dilupakan? Kamu selain wajah ini juga tidak punya kelebihan apa-apa. Aku sudah tidak tertarik lagi. Ingin mencoba rasa yang berbeda. Apakah juga harus meminta persetujuanmu? Beberapa patah kata langsung membuat Liu Ruyan tercekik. Dia memandangku dengan tidak percaya. Di matanya penuh dengan keraguan. Akiang,
Apa yang sebenarnya kamu alami beberapa hari ini, Aming? Kita sudah sepakat. Akhir-akhir ini aku baik-baik saja. Makan minum lancar, tidur nyenyak berkat doamu, bahkan sempat jalan-jalan. Tapi yang tiba-tiba muncul ini, membuatku agak kesal. Kalau kamu paham maksudku, silakan tinggalkan kafe ini. Jujur saja, kau mengganggu makananku dengan si cantik. Saat mengatakannya, nada bicaraku ringan dan wajahku penuh keyakinan. Sikap acuh tak acuh ini, membuat wajah Liu Ruyan yang sudah pucat semakin pucat. Baru sekarang dia sadar, rupanya semuanya benar-benar lepas dari kendalinya. Dia semakin emosi menarik tanganku, mulai menjelaskan dengan bicara tak karuan. Dulu aku yang salah, seharusnya memanfaatkan ketulusanmu. Akiyang, maafkan aku, beri aku satu kesempatan lagi. Boleh tidak? Di mataku, dia sama sekali tidak tulus. Aku benar-benar ditolak semua orang. Sudah 99 kali. Hanya dengan satu kata maaf ingin melupakan semuanya. Benar-benar luar biasa. Halo, mimpi di siang bolong. Melihat tangannya yang gemetar, alisku berkerut, nada suaraku penuh ejekan. Aku tidak sanggup menerima permintaan maaf si cantik. Tenang saja, kita akan jadi orang asing mulai sekarang. Kamu juga tidak perlu khawatir. Aku akan mengganggumu lagi. Melihat ketegasan di mataku, Liu Ruyan langsung tahu aku tidak bercanda. Dia sangat panik. Tangannya tanpa sadar meraihku, mengerutkan alis dan matanya. Tidak. Percakapan cinta beracun antara dua orang. Awalnya mengira kita adalah teman, saling menyapa. Melihat situasi mulai tidak baik, tanganku sampai memerah karena dicengkeram. Dia buru-buru bangkit, ingin membebaskanku. Gerakan ini bagi Liu Ruyan yang masih bingung dengan kejadian ini adalah sebuah provokasi. Tanpa pikir panjang, dia menepis tangan Ado yang beracun cinta. Ado yang beracun cinta didorong hingga terhuyung-huyung oleh Liu Ruyan. Dia meliriknya beberapa kali dengan tatapan dingin, lalu menarikku untuk pergi. Dia menyandarkan diri ke dinding untuk menstabilkan posisi. Melihat penolakanku, Langung berlari menghampiri, langsung menghantam wajah Liu Ruyan dengan tinju. Keduanya langsung berkelahi. Taman yang awalnya damai dan tenang langsung menjadi kacau balau. Meja, kursi semua berserakan di lantai, berantakan di mana-mana. Pot bunga di sebelah petugas polisi juga dirobohkan. Banyak tamu takut tertimpa, berebut keluar dari pintu. Pemilik toko di lantai 2 segera menelepon memanggil polisi. Lokasinya berada di pusat kota sehingga polisi datang. Dengan cepat memisahkan dua orang yang sudah kalah, membawa mereka bersama-sama ke kantor polisi. Perban di kepala Liu Ruyan terbuka, memperlihatkan luka yang mengerikan, membuat polisi bergidik ngeri. Secara spontan menyimpulkan bahwa Ebor Ordol sedang menganiaya pasien. Ebor Ordol membela diri mati-matian, sementara Liu Ruyan juga tak kalah sengit. Bersikeras dialah yang memulai lebih dulu. Keduanya bertengkar lama sekali. Polisi, gendang telingaku hampir pecah, tapi tetap tak paham siapa yang benar dan salah. Terpaksa, dia hanya bisa mencari pihak ketiga, satu-satunya saksi di tempat kejadian. Saya meminta bantuan tuan ini. Bisakah Anda jelaskan kondisi tempat kejadian? Mendengar pertanyaan ini, kedua orang itu serentak berbalik, memandangku dengan tatapan penuh harap. Sejak kedua orang itu mulai berkelahi, saya sudah mengundurkan diri ke samping untuk menghindari cedera dalam perkelahian. Saya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk melerai. Melihat keduanya meluapkan amarah pada satu sama lain, saat ini tidak bisa menghindar. Saya juga tidak ragu. Mengangkat tangan, menatap Liu Ruyan tanpa berkedip sama sekali. Dialah yang pertama kali mendorong orang. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan langsung terdiam di tempat. Tidak percaya aku akan menuduhnya. Dia menatapku terpana. Suaranya pun gemetar. Aku hanya mendorongnya sekali. Dia hanya menginginkannya. Akiyang, mengapa kata-katamu terhenti di sini? Sebuah kilasan ide muncul di benak Liu Ruyan. Seketika itu juga dia mengerti mengapa aku berkata demikian. Dia sedang membalas dendam, ingin membuatku merasakan rasanya dituduh dan disalahkan. Menyadari hal ini, dia tidak bisa lagi berkata-kata. Dia merasa dadanya bergetar dan napasnya tersengal. Polisi tidak mengerti perkataan dalam kalimat ini. Masih ingin mendengar aku menempatkannya sekali. Aku langsung membersihkan hubungan antara kami. Saya makan bersama Aibo Erdo. Dia langsung menerobos masuk dan membuat keributan. Tidak mempedulikan keinginan saya, ingin membawa saya pergi dengan paksa, lalu juga mendorong orang. Makanya mereka akhirnya berkelahi. Harapan terakhir Liu Ruyan di lubuk hatinya pun benar-benar pupus. Dia membuka mulutnya, suaranya serak dan lemah. Kamu tidak akan lagi berdiri di pihakku mulai sekarang, benar? Kan? Saya memandangnya dengan jijik, tersenyum dingin. Saya orang yang jujur, hanya akan berdiri di pihak kebenaran. Liu Ruyan masih tidak mau menyerah. Lalu bertanya lagi, bagaimana jika hari ini dia yang mendorongku lebih dulu? Akankah kamu jujur mengungkapkan kebenaran? Ini tidak perlu ditanya lagi. Aku dan kamu bukan saudara. Apakah kita akan? Ado masih muda dan mudah malu. Tentu saja aku harus melindungi teman. Hanya meninggalkan satu kalimat itu. Aku juga malas mengurus. Ekspresi wajahnya seperti apa. Langsung berbalik dan pergi. Dengan adanya kesaksian, ditambah fakta rekaman monitor yang cepat didatangkan, kebenaran segera terungkap. Liu Ruyan ditahan karena orang asing yang membuat keributan. Aku menunggu Ado keluar, lalu meminta maaf padanya. Lagi meminta maaf, dia melambaikan tangan, tidak mempedulikan luka-luka kecil yang dideritanya. Bahkan berkata kencan hari ini terganggu. Ingin mengajakku minggu depan untuk kencan lagi. Aku mempertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun dua-dua memang sangat tampan, kejadian hari ini
Dia sepertinya tidak cukup rasional dan dewasa. Aku tahu Liu Ruyan takkan berhenti begitu saja, dan aku tak ingin melibatkannya. Di sini aku tak ingin melibatkannya lagi. Kuduga dia punya perasaan lain padaku. Tapi sekarang aku sudah tak cukup rasional dan dewasa. Jadi tak mungkin menolak Ruyan dan hubungan yang sudah lama. Dia tidak membebaskannya dengan jaminan. Dia sendirian berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Tak tahu harus pergi kemana. Setiap kali mengingat kejadian selama periode ini, dia merasa seluruh hatinya seperti dibakar di atas api. Sangat menyiksa. Luar biasa. Penyesalan membanjiri hatinya seperti air pasang. Menenggelamkan sepenuhnya. Dia sangat ingin kembali ke lokasi pengakuan cinta ke-99ku. Langsung setuju untuk bersamaku saat itu juga. Menunjukkan perasaannya, maka tidak akan ada rangkaian gejolak ini di kemudian hari. Aku juga tidak akan meninggalkannya. Kita pun akan bisa bersatu selamanya. Di tengah malam, angin dingin dan hujan yang menerpa menghancurkan hayalannya. Dia memandangi hujan rintik-rintik yang tak kunjung berhenti. Akhirnya menyadari semuanya telah mencapai titik yang tak bisa diperbaiki. Meski demikian, dia tetap tidak ingin menyerah. Dia telah menyukai diam-diam selama 2 tahun. Menunggu selama 2 tahun, sekali-kali tidak boleh membiarkan satu langkah. Harapan menjadi pupus. Dia bersumpah akan mencoba segala cara untuk mendapatkan diriku kembali. Seperti caraku mengejarnya dulu. Dengan 100 bentuk perasaan untuk menukar satu maaf dariku. Asal sekali saja. Sekalipun cukup. Selama lebih dari setengah bulan berikutnya, aku tidak melihat kehidupan Liu Ruyan kembali memasuki jalur yang semestinya. Kemudian mengajakku 2 kali lagi. Setelah kutunggu, hubungan kami pun berakhir begitu saja. Aku juga tidak mengorbankan kehidupan sosial dan belajarku yang normal untuk persahabatan singkat ini. Hari-hariku sangat berisi. Di negeri asing, karena aku bisa memasak, aku cepat berbaur dengan lingkaran pelajar internasional. Tepat ketika aku hampir melupakan Liu Ruyan, dia tiba-tiba muncul lagi dengan membawa beberapa mobil mawar dan balon mengepung sekolahku. Melihat tatapan penasaran dari segala penjuru, aku sesaat terdiam membisu. Liu Ruyan, tanpa melihat raut wajahku, langsung menyambar kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya yang tersimpan. Semua kata-katanya dilontarkan tanpa sisa. Qiang, jika aku juga mengejarmu 100 kali, 80% akan terharu sampai menangis terseduh-seduh. Tapi sekarang aku tidak hanya tidak tergugah, malah mendengarnya sampai merinding. Alur cerita yang sangat melodramatis, dialog yang sangat klise. Apakah dulu aku sudah kemasukan setan? Bisa-bisanya melakukan gerakan pengakuan cinta seperti ini berkali-kali di depan umum. Mengingat masa lalu lagi, di hatiku bahkan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Sungguh tidak sanggup dilihat. Jika diberi kesempatan untuk menjelajahi waktu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan diriku yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada Liu Ruyan. Langsung menyingkap wajah aslinya. Tidak akan melakukan kebodohan selama ini lagi. 2 tahun lebih dari 700 hari terbuang untuk orang yang tidak layak. Sangat disayangkan. Aku masih menyesalinya. Sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan orang di depanku. Menunggu lama sekali. Tanpa menunggu jawaban, hati Liu Ruyan semakin gelisah. Seluruh dirinya menjadi canggung dan tidak nyaman. Sisi-sisi memandang sekeliling sambil berpikir, melihat apakah ada yang kurang baik dari dirinya. Tapi setelah memeriksa, dia tidak menemukan kesalahan. Hanya bisa menatapku dengan gugup. Tapi begitu dia menundukkan pandangan, aku langsung menghindari pandangannya. Berbalik badan, melambai ke arah kejauhan. Nada suara penuh kejutan. Hai, Yaya Weiyan, kalian mau kemana? Dia mengikuti arah pandanganku, baru menyadari bahwa aku sedang menyapa orang lain. Sikap acuh tak acuhnya ini membuat hati Liu Ruyan bagai terjun ke dalam es. Wajahnya langsung berubah sangat memprihatinkan. Dia memaksakan beberapa kata keluar dari giginya, berusaha menarik kembali perhatianku. Qiang belum selesai bicara. Gadis bernama Weiyan itu sudah pergi, datang dan berbicara. Kedengarannya sangat menarik. Kami berencana pergi berkemah. Qiang mau ikut bersama. Cuaca cerah, akhir pekan juga tidak ada acara lain. Di depan masih ada masalah besar. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Dengan cepat menyetujuinya. Weiyan sudah memperkirakan aku akan setuju. Sambil ingin mengambil tas di tanganku, aku juga tidak menolak. Langsung menyerahkan tas ke tangannya. Sambil tersenyum bertanya tentang rencananya malam ini. Keduanya tidak memberikan Liu Ruyan pandangan apapun dan berbicara sendiri. Bergabung dengan tim berkemah. Melihat sekelompok orang perlahan menjauh, wajah Liu Ruyan tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia mengepal erat tangannya, memandang Weiyan dengan tatapan penuh ketidakrelaan dan kecemburuan yang meluap. Liu Ruyan mengikuti kami dari belakang sampai ke pinggiran kota. Dibatasi oleh sebuah sungai. Dia bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di seberang. 7 atau 8 siswa pertukaran sedang berkumpul untuk memanggang, mengobrol, berkumpul. Permainan terlihat sangat akrab. Dia tidak bisa menyatu dengan mereka, hanya bisa memandang dari jauh. Tapi semakin dia melihat, semakin gelisah hatinya. Apapun yang kulakukan, gadis bernama Weiyan itu selalu berada di sampingku. Jarak antara kami berdua tak pernah lebih dari 10 langkah. Dan semakin dekat. Ini berbeda dengan sikap akrab orang lain, membuat Liu Ruyan iri dan panas hati. Hanya ingin langsung membawaku pergi. Tapi dia sadar, jika benar melakukan itu, pasti akan membuatku marah. Dia tidak ingin hubungan kita terus membeku. Jadi tidak boleh melakukan hal yang memperparah keadaan. Dia hanya bisa menelan perasaan kompleks yang membakar jantung dan paru-parunya. Meyakinkan dirinya untuk bersabar. Kesabaran ini berlangsung 6 jam. Hari perlahan gelap. Di seberang menyalakan api unggun, mengadakan pesta, sangat meriah. Keluarga Su terlalu berisik. Aku tidak terlalu terbiasa sendirian. Pergi ke sungai untuk mencari angin sepau-sepai. Liu Ruyan menyempatkan diri mendekatiku, memanggilku Qiang. Saya ingin bicara denganmu. Hari ini suasana hatiku sangat baik, tapi melihatnya masih tidak enak. Nada bicaraku kurang baik.
Maaf, aku tidak ingin mendengar dan langsung pergi. Liu Ruyan langsung panik, langsung menggenggam tanganku, matanya penuh harapan. Beri aku beberapa menit saja. Yang punya sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan. Mendengar ini, akhirnya aku menatapnya, ekspresiku agak aneh. Apa yang dari dulu? Bukan sesuatu. Kan? Omong kosong tentang jatuh cinta pada pandangan pertama 2 tahun lalu. Suaraku akhirnya disertai tawa sinis. Liu Ruyan seperti tersambar petir, langsung membeku. Dia sama sekali tidak menyangka akan mendengar rahasia yang dikiranya tersembunyi baik dari mulutku. Aku juga tidak peduli apa perasaannya. Senyuman sinis di wajahku semakin jelas. Liu Ruyan, kamu timbang-timbang baik-baik kata-kata itu. Jangan katakan aku, bahkan orang lain manapun, bahkan dirimu sendiri. Beranikah kamu percaya? Cinta diam siapa yang bisa disembunyikan 2 tahun tanpa bocor? Siapa yang demi memuaskan harga dirinya sendiri menolak 99 kali pengakuan cinta di depan umum dari orang yang diam-diam disukai? Siapa lagi yang di hadapan semua kesulitan dan penderitaan tanpa pernah tertinggal sekalipun mendorong orang yang disukai ke sisi berlawanan? Ini bukan cinta. Ini pasti kebencian tingkat tinggi. Mendengar sindiranku, Liu Ruyan hanya merasa pikirannya kosong dan kabur. Dia berusaha keras menyangkal semua ini, tapi pada akhirnya tidak satu kata pun bisa dia gunakan untuk membela diri. Hanya bisa mengucapkan kata-kata yang lemah dan tak berarti. Tidak, Akiang. Aku benar-benar suka kamu. Semua orang di sekitarku tahu. Mereka semua bisa menjadi saksiku. Karena aku tidak tahu. Lalu siapa yang kamu suka ada hubungan apa denganku? Bagaimanapun dari sudut pandangku, orang yang kamu suka dari awal sampai akhir adalah Jiboda. Lebih baik kamu temui dia dan jujur tentang urusanmu. Curahkan isi hatimu yang setia. Kalian sangat cocok. Dari awal sampai akhir cukup membuatku muak. Ekspresi jijik yang tak tersembunyi di wajahku menjadi jerami terakhir yang menjatuhkan Liu Ruyan. Tubuhnya gemetar tak terkendali tanpa henti. Tapi masih tidak mau melepaskan. Dengan keras kepala ingin menahanku. Aku tidak punya kesabaran untuk terus berurusan dengannya. Langsung menarik tanganku, berbalik dan langsung pergi. Pada saat kedua tangan terpisah, translate_text. Dia merasa seolah akan kehilangan semua yang ada di hatinya. Sakit yang tiba-tiba tak tertahankan. Kekuatan di tubuhnya dalam sekejap hilang tak bersisa. Berkelanjutan seperti hampir terjatuh setengahnya. Aku dengan mahir berpura-pura tidak melihat. Melangkah dengan langkah ringan kembali ke kerumunan. Tidak sekalipun menengok ke belakang. Kupikir asal semua sudah diungkapkan dengan jelas, Liu Ruyan akan putus asa. Tapi segera kusadari, otak orang ini tidak bisa mendengar dengan jelas. Perkataan manusia apapun tidak ada gunanya. Beberapa bulan berikutnya, setiap kali aku keluar rumah, pasti bisa melihat jejaknya dalam jarak 20 meter. Setiap beberapa hari, dia akan membawa beberapa barang yang berhasil dikumpulkannya. Menghampiriku. Sekali, 2 kali. Ketiga kalinya aku hampir tidak ingat berapa kali. Menghadapi tindakan keras kepala dan obsesifnya ini, aku selalu bersikap biasa-biasa saja. Tidak ada reaksi apapun. Bisa pura-pura tidak lihat ya pura-pura tidak lihat. Kalau benar-benar tidak bisa, panggil satpam. Usir dia dengan alasan mengganggu ketertiban. Karena bolak-balik begini, seluruh sekolah jadi tahu. Figur Liu Ruyan juga tahu soal dia yang memaksa dan membandel ini. Jadi kemanapun dia pergi pasti ada orang. Dia menunjuk-nunjuk, tapi dia tidak peduli. Hanya fokus mengikuti bayanganku. Dia pikir selama dia bertahan, suatu hari pasti bisa membuatku tersentuh. Tapi kenyataannya jauh melampaui bayangannya. Aku tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi tersentuh sama sekali. Bahkan di hadapannya menerima pendekatan wanita lain. Saya cantik, dan memiliki kepribadian yang baik. Begitu muncul langsung menarik perhatian semua orang. Jadi tak pernah kekurangan pelamar. Dulu, untuk membuatnya tenang, saya dengan tegas menolak perasaan wanita lain, fokus sepenuhnya padanya. Tapi sekarang saya menerima semua yang datang. Selain dia, siapapun yang mengirimkan bunga, saya selalu tersenyum dan menusuknya sambil berterima kasih. Seolah sengaja memicunya, Liu Ruyan hanya bisa menyaksikan saya semakin dekat dengan lawan jenis di sekitar. Tak bisa berbuat apa-apa. Hubungan kami dari awal hingga akhir hanyalah teman sekelas biasa. Dia tidak berhak mencampuri kebebasan sosial saya. Ini saya ucapkan langsung setelah saya menamparnya saat dia suatu kali mabuk dan memukul seorang wanita yang mengirimi saya bunga. Seiring berjalannya waktu, bekas telapak tangan meski telah memudar, namun kata-kata ini bagai terpatri di hatinya, menjadi kerah putih yang menggantung di atas kepalanya. Jarum yang menusuk tubuhnya, membuatnya terpatri dalam tulang dan hati, tak lagi terlupakan. Perlahan Liu Ruyan mulai terbiasa dengan pemandanganku dikelilingi bagai bintang. Dia pun harus mengakui, ucapanku benar bahwa aku tak pernah menjadi milik pribadinya. Setelah ditolak berulang kali, perlahan dia menjadi mati rasa. Tak peduli betapa menyakitkan ucapanku, disodorkan kepada orang lain pun dia tak lagi merasakan sakit hati. Dia menghitung jumlahnya dari 1 sampai 50, dari musim dingin ke musim semi. Hingga awal musim panas sekali lagi, dia kira hari-harinya akan terus berjalan biasa saja. Dari 50 ke 100, mungkin bahkan akan ada yang ke 101 kali. Liu Ruyan tak pernah berniat menyerah. Tepat saat dia mengira dirinya benar-benar sudah bisa menganggap penting segalanya, perubahan tak terduga terjadi. Aku menggandeng tangan seorang wanita dan muncul di hadapannya, sambil tersenyum memberitahu orang di samping, ini adalah pacarku. Pada saat itu, Liu Ruyan merasa langit seakan runtuh. Dia mengira aku hanya bermain-main dengan wanita-wanita itu untuk menunjukkan sikap di depannya. Dia tak pernah menyangka suatu hari aku akan menerima orang lain. Dan ketika hari itu terjadi di depan matanya, darahnya naik ke kepala, langsung kehilangan kendali, hingga berlari maju. Ingin bertanya pada orang yang jelas, belum sampai di depan, langsung
langsung dihalangi oleh satpam yang kebetulan sedang berpatroli, terhalang oleh sekat manusia. Dengan mata merah dia berteriak keras mengeluarkan pertanyaan itu. Mengapa tatapanku berhenti padanya sebentar? Dengan nada datar, aku muda dan kaya. Apa salahnya punya banyak waktu luang dan berkencan dengan wanita cantik? Apa itu mengganggumu, Liu Ruyan? Karena itu dia murung untuk waktu yang lama. Dia sendirian mabuk di bar, setiap malam minum sampai mabuk berat, dan tidak ada yang melihatnya. Setiap kali bangun tidur, melihat sekelilingnya yang kosong, dia tak bisa menahan diri, terjerumus dalam perasaan sedih, merantau jauh dari rumah, kesepian tanpa sanak saudara, penderitaan cinta yang tak terbalas menjadi ganjalan, duri di hatinya yang tak bisa dihilangkan. Kadang minum terlalu banyak, dia timbul pikiran nekat, ingin mencariku, memohon putus denganku, tapi setiap kali mendekatiku, melihat aku dan pacar baru berpegangan tangan dengan senyum bahagia, dia pun kehilangan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Liu Ruyan sudah mengenalku selama 2 tahun, tapi dia tak pernah melihat senyum sebahagia ini di wajahku, karena hari-hari yang kita lalui bersama, bahkan tak bisa dibilang biasa. Tepatnya, adalah keseharian yang menyakitkan hingga sulit untuk dikenang. Dia hanya perlu melihat sekilas, betapa tersiksanya aku melihatnya bersama orang lain. Lalu di masa lalu, saat aku melihatnya bersama Jiboda, perasaan apa yang kurasakan? Sampai hari ini, Liu Ruyan akhirnya bisa memahami, tapi semuanya sudah terlambat. Dia tak mau mendengarkan nasihat teman-temannya, bersikeras tinggal di Milan, mengejar sebuah akhir. Hari demi hari terasa begitu panjang, dan begitu cepat. Saat panas musim panas mulai mereda, Liu Ruyan akhirnya mendapat kabar bahwa saya putus. Awalnya mendengarnya, dia masih tidak percaya, sampai mendengar orang berulang kali menyebutkannya. Dia baru berani melepaskan perasaan sukacita yang lama terpendam di dalam hati. Dengan senyum datang menghibur saya, tapi semuanya di luar perkiraannya. Saya tidak menunjukkan sedikit pun perasaan sedih. Sorot mata yang menatapnya tidak berbeda dengan beberapa bulan lalu. Seperti melihat udara, senyum di wajah Liu Ruyan membeku. Dia bertanya dengan penuh perhatian, apakah ada yang membuat saya tersakiti? Hubungan ini bagi saya memang diawali karena tertarik pada penampilan. Saya memang menginginkan kecantikan si cantik, makanya hanya berkencan beberapa bulan. Sekarang sudah agak bosan melihat wajahnya. Kebetulan pihak perempuan akan pulang ke negara asal. Aku pun mengambil kesempatan untuk mengajak putus. Kalau bicara soal perasaan tulus, memang aku sudah mencurahkan sebagian, tapi tidak banyak. Jadi setelah berpisah, selain awalnya agak kecewa, aku cepat pulih kembali. Jadi ketika mendengar Liu Ruyan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, aku agak kehilangan kata-kata untuk sesaat. Aku menatapnya lama, akhirnya menyunggingkan senyum yang sangat sopan. Putus dengan damai, saling suka sama suka, apalagi yang bisa dikeluhkan. Mendengar ini, hati Liu Ruyan sedikit tenang, tapi di detik berikutnya langsung tersedak oleh ucapanku yang tiba-tiba. Lagi pula, meskipun mengalami kekecewaan sebesar apapun, dibandingkan dengan yang dialami 2 tahun terakhir, apa artinya? Bukankah kamu saksi mata yang melihat sendiri? Translate_text. Lalu buat apa berpura-pura bersimpati seperti kucing menangisi tikus di sini? Kalimat-kalimat sarkas terakhir itu langsung membuat Liu Ruyan panik. Dia ingin menjelaskan, tapi aku sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk urusan tahun lalu. Aku bisa menjelaskan. Ah Kia, sudah cukup. Lagi-lagi bakal bikin kesal. Liu Ruyan jangan berakting di hadapan. Baiklah, aku sudah tidak bisa mengapresiasi aktingmu yang 3% dingin. 3% tak berperasaan, 4% anu itu. Kalau kamu kangen kampung halaman, pulang saja ke negara itu dan cari Jiboda dan gerombolan saudari-saudarimu. Boleh tidak? Mereka pasti mau mendukungmu. Beberapa kalimat ini membuat Liu Ruyan tersipu malu. Tidak lagi punya keberatan untuk berbicara. Aku mengangkat tas, mendorongnya sekali. Langsung berjalan menuju gedung sekolah. Harus fokuskan semua energi pada belajar. Aku sudah janji pada Profesor Lu akan pulang dengan prestasi. Setelah melalui begitu banyak hal untuk membalas budi, Liu Ruyan sudah tidak terpengaruh oleh kata-kataku lagi. Dia bahkan membangkitkan semangat kembali. Bersiap untuk melanjutkan pengakuan cinta. Dari yang ke-50 sampai yang ke-99. Dari musim panas hingga musim dingin. Menghadapi bunga kolam pemberanian yang dia buat. Kembang api yang mempesona untuk mengaku cinta. Pesawat tanpa awak yang terbang mengelilingi langit Milan untuk introspeksi. Aku sama sekali tidak bereaksi. Aku bahkan agak lega karena sudah mengoreksi panggilan orang-orang sekitar. Sekarang semua orang memanggil nama Inggrisku. Hanya sedikit yang tahu bahwa aku adalah Hikiang yang dia lama. Sampai pada titik ini, cara-cara pengakuan cinta Liu Ruyan sudah kehabisan akal. Lagi pula 99 kali sebelumnya tidak berhasil mempengaruhinya. Benar-benar tidak ada jalan lain. Akhirnya hanya setelah diingatkan teman, dia baru terpikir satu ide. Pernyataan cinta yang ke-100 kalinya. Dia memilih taman kecil di sekolah. Di taman, dia menyusun formasi domino raksasa, membentuk adegan saat kita pertama kali bertemu. Dia menggantung banyak lampu bintang di dahan pohon, bersiap menyalakan lilin di taman pada malam hari, membawaku kembali ke masa lalu, untuk menipuku agar datang. Liu Ruyan melibatkan banyak orang dan menyusun puluhan rencana cadangan. Kali ini, dia pasti akan membuatku mengerti bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama saat itu, dan sekarang juga benar-benar menyesal dan telah berubah. Semuanya sudah diatur dengan baik. Terjadi sebuah kejadian tak terduga. Waktu yang ditetapkan tiba tapi sang tidak datang. Orang-orang yang semula dilibatkan tidak dapat menemukan bayanganku. Semua rencana cadangan yang disiapkan menjadi tidak berguna. Melihat kejutan yang susah payah dipersiapkan, hampir sia-sia semuanya. Liu Ruyan sepenuhnya kehilangan kendali. Dia seperti orang gila, mengemudi mobil, telah mencari semua tempat yang bisa ditemukan. Alarm jam 9 berbunyi. Hutan yang gelap seketika diterangi oleh lampu-lampu. Balon-balon tak terhitung jumlahnya melayang ke atas. Kelopak bunga dan bulu-bulu berjatuhan dari langit. Suara romantis piano bergema di antara pepohonan disertai bunyi berdetak tanpa henti. Itu
adalah suara susunan domino yang menjalankan dan jatuh dengan sendirinya. 1 detik 1 kehidupan berlangsung selama lebih dari 10 menit. Pada saat domino terakhir jatuh, semua lilin menyala. Cahaya terang benderang terpampang di tanah lukisan penari balet angsa yang sangat hidup. Semua kejutan telah selesai. Namun Liu Ruyan merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Dia bersandar pada rangka bunga di sampingnya dengan keringat berbutir-butir di dahinya. Matanya kehilangan fokus. Tidak ada alasan lain. Hanya karena di sisi kanannya yang sengaja dikosongkan untuk pemeran utama itu. Tidak ada bayangan orang sama sekali. Saya tidak datang ke lokasi pengakuan cintanya yang ke-100. Sama seperti saya juga tidak pergi ke pengakuan cinta saya sendiri yang ke-100. Saya bukanlah lokasi perpisahan. Liu Ruyan tahu saya seharusnya sudah melihat melalui pikirannya. Sengaja menghilang tanpa jejak. Dan kenyataannya juga seperti yang dia duga. Saya sampai dengan tenang. Ponselnya berdering. Dia membukanya adalah panggilan internasional yang mendesak. Tapi begitu diangkat, dia cepat mendengar telepon itu. Di ujung sana adalah suara ombak menggempur di telingaku dan beberapa tawa kecil. Konon katanya kamu bersiap melakukan pengakuan cinta ke-100 malam ini. Sayangnya saya sekarang tidak lagi di Milan. Sungguh maaf. Hati Liu Ruyan yang sudah terbakar menjadi abu. Setelah mendengar suara yang familiar ini, kembali hidup sedikit, dia menelan rasa sakit di hati. Kepedihan dan ketidakrelaan itu berpura-pura dengan nada biasa-biasa saja. Jawab aku, tidak apa-apa. Kamu bisa meneleponku. Aku sudah sangat senang. Asal kamu mau, aku bisa mempersiapkan pengakuan yang ke-101 dan ke-102 kali. Suaranya membawa perasaan hati yang sama. Sepertinya sudah memaafkanku. Memaafkan mimpinya yang indah. Aku tidak ingin menciptakan ilusi seperti ini. Aku melihat air laut yang bergelora di depan mata. Dan sinar matahari yang hangat menyinari tubuh dengan nada suara yang agak menyenangkan. Itu tidak perlu. Aku menelepon hari ini hanya ingin memberitahumu 2 hal. Liu Ruyan tenggorokannya bergerak. Tangan yang memegang ponsel mengencang. Translate_text. Matanya berkilauan cahaya. Entah harapan yang tumbuh tanpa alasan. Atau alasan lilin yang berkedip tak menentu. Hal pertama adalah ingin mengingatkanmu dengan baik. Sekarang musim dingin. Cuaca kering. Kalau kamu sudah selesai bermain, cepat tiup semua lilin di taman itu. Agar tidak menyebabkan kebakaran besar. Mendengar ini, Liu Ruyan mengangkat kepala. Langsung melihat sehelai daun kering yang jatuh perlahan. Berkedip-kedip berputar dalam lingkaran. Hal kedua adalah ingin memberitahumu kabar baik. Aku jatuh cinta lagi. Pacar yang ini lebih tampan sedikit dari yang sebelumnya. Pengakuan cintamu bisa berhenti pada yang ke-100 kalinya. Beberapa kalimat sederhana ini jatuh pada Liu Ruyan. Dalam sekejap, dia seperti terkena mantra. Tercuci otak oleh beberapa kalimat yang diputar berulang ini. Dahi terasa sakit yang menusuk tulang. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia tidak lagi memiliki tenaga apapun. Dengan suara, "Pak," ponselnya terlepas, jatuh di atas kandil lilin. Sayangnya, untuk memudahkan penyimpanan dengan penempatan samping, kandil lilin ini diikat dengan benang sutra. 1 lilin jatuh, menarik yang di sampingnya ikut jatuh. Api yang membara menjatuhkan daun kering dan bulu yang berserakan, lalu merambat ke domino kayu. Angin timur mengamuk. Dalam beberapa tarikan napas, api sudah mengamuk di taman. Di mata Liu Ruyan terpantul musim semi ini. Cahaya api, rasa dingin di tubuhnya juga diusir oleh kehangatan ini. Tapi dia tidak melakukan gerakan melarikan diri atau berteriak. Dia seperti sebuah patung, menjadi bagian dari taman ini. Semalaman berlalu, pohon-pohon di taman habis terbakar. Satu hal yang patut disyukuri adalah tidak ada korban jiwa. Saat mempersiapkan kejutan ini, untuk menyelamatkan Liu Ruyan, dia mengeluarkan uang untuk mengusir semua orang di sekitarnya. Saat kecelakaan terjadi, hanya dia seorang diri di sekitarnya. Petugas pemadam datang tepat waktu, menyelamatkannya yang hampir pingsan karena asap. Meski dia berhasil selamat, tapi akibat buruk dari tindakan semena-mena tidak bisa menghilangkan kebakaran ini, membuat pihak Universitas Nanda murka. Dengan tegas menyatakan akan menuntut pertanggungjawaban. Sebagai tersangka utama, Liu Ruyan ditangkap dan ditahan oleh polisi. Keluarga Liu mengetahui kabar ini, sangat panik hingga tidak bisa bertindak, menggunakan semua hubungan untuk menyelamatkannya. Tapi ini adalah kasus internasional. Liu Ruyan mustahil bisa keluar tanpa cedera. Akhirnya, keluarga Liu merogoh hampir separuh lebih aset keluarga, berjanji ganti rugi 10 kali lipat kepada Universitas Nanda yang akhirnya melunak. Karena dampak yang ditimbulkan sangat buruk, Liu Ruyan mendekam di penjara selama setengah tahun. Masuk daftar hitam Uni Eropa, dideportasi, dilarang masuk seumur hidup. Begitu keluar langsung dibawa ke bandara, akan dideportasi ke negara asal. Melihat orang-orang lalu lalang mengenakan pakaian musim panas, bingung dan tak sadarkan diri, seperti bermimpi, Liu Ruyan akhirnya sedikit sadar. Ternyata sudah musim panas 5 bulan telah berlalu. Aku belum pernah datang menengoknya sekalipun. Setelah dia menyadari hal ini, perasaan yang rumit muncul di hatinya. Tak jelas apakah itu kekecewaan atau kesepian. Masih ada banyak waktu ke depan. Masih akan ada kesempatan bertemu lagi Liu Ruyan. Hanya bisa menghibur diri sendiri seperti ini. Tapi begitu dia menoleh, dia justru melihat aku yang baru keluar dari pintu kedatangan berbulan-bulan tidak bertemu. Wajahku tak terlihat lelah sama sekali. Sekilas memandang, hanya terlihat senyuman bahagia sampai mata pun berbinar-binar. Dan yang paling menyakitkan bagi Liu Ruyan, bukan yang ada di wajah Liu, melainkan wanita yang sedang kugandeng tangannya. Di dalam penjara, dia pernah menyuruh beberapa saudari yang menjenguk untuk membawakan foto pacarku untuk diperlihatkan padanya. Meski hanya melihat sekilas melalui jendela, tapi Liu Ruyan tetap mengingat wajah itu. Namun wanita yang sekarang berdiri di sampingku, bukan orang yang ada dalam ingatannya. Untuk sesaat dia agak bingung apakah ingatannya salah, atau saudara perempuannya yang keliru. Kebetulan aku yang sedang menengok melihatnya dan menyapanya dengan sangat antusias yang jarang terjadi. Lalu dengan terbuka memberitahunya kebenaran. Hai, sudah lama tidak bertemu. Aku baru saja kembali dari
liburan di Jerman. Kamu ternyata sudah keluar. Sungguh waktu berlalu sangat cepat. Perkenalkan, ini adalah teman dekatku. Setelah Liu Ruyan kembali ke negara, beberapa orang secara bergantian mengirimiku sebuah pesan. Dia bertanya apakah aku sedang berpura-pura atau sungguh-sungguh. Aku tidak membalasnya. Sampai saat ini, aku sudah benar-benar memahami siapa Liu Ruyan sebenarnya. Dia bilang menyukainya. Sebenarnya satu-satunya yang dia sukai adalah dirinya sendiri. Hanya dirinya sendiri. Baginya, aku hanyalah sebuah vas yang digunakan untuk pamer. Memuaskan harga dirinya yang terdistorsi karena dipuji-puji. Lihatlah Aphrodite yang dikejar banyak wanita. Dengan sukarela merangkak di bawah kakiku, mengikuti perintahku dan mempermainkanku. Betapa kuatnya, betapa terdistorsinya psikologinya. Bahkan jika aku berusaha membuktikan dan menjelaskan diri sendiri, di mata orang seperti Liu Ruyan, itu hanyalah alasan yang kucari-cari. Jadi aku malas lagi menanggapi dia, dan juga tidak sudi lagi menanggapi dia. Tidak peduli dia membuktikan 100 kali atau 200 kali 1000 kali. Aku tidak akan lagi memberinya perhatian apapun. Aku tidak perlu membuang waktu pada orang seperti dia. Pada tahun kedua studi di Milan, aku menyambar kesempatan mengikuti banyak kompetisi, memperluas wawasan, juga membuka popularitas. Aku sibuk dengan guru. Teman-teman meneliti pakaian paling populer saat ini. Saat sedang santai, masih harus berkumpul dan beristirahat bersama teman-teman di sekitar. Berkeliling dunia bersama pacar berambut pirang dan bermata biru. Bersama-sama mengalami kehidupan yang indah. Hidup ini begitu panjang. Aku masih memiliki masa depan luas yang tak terduga untuk dijelajahi. Bagaimana mungkin lagi-lagi salah menilai orang dan terjebak dalam keributanmu? Waktu berlari hari demi hari. Dengan cepat, 3 tahun kehidupan sebagai siswa pertukaran pun berakhir. Aku membawa 1 koper penuh medali emas kembali ke dalam negeri. Begitu turun dari pesawat, langsung melihat orang tuaku yang membawa bunga menyambutku dan beberapa teman sekamar. Sudah lama tidak bertemu. Aku juga sangat gembira, berlari mendekat dan memeluk semua orang. Sekelompok orang berbincang-bincang sambil menuju restoran yang sudah lama dipesan oleh Wang. Di sana, aku bertemu dengan Profesor Lu yang sudah 3 tahun tidak berjumpa. Dengan hikmat ku taruh koper di hadapan guru yang dihormati sambil mengangkat tangan. Mulai bercanda kecil, melaporkan kepada guru. Siswa Hikiang telah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dan kembali. Iming memeriksa hasil kerjaku selama 3 tahun ini. Profesor Lu tentu tahu desain-desain yang kubuat di luar negeri. Tapi setelah lama berpisah, dia juga senang menemaniku bercanda sebentar. Menepuk pundakku dengan lembut, berpura-pura serius, jangan sombong dan puas diri. Harus terus berusaha mencapai puncak yang lebih tinggi. Percakapan guru dan murid ini membuat semua orang yang hadir tertawa. Sumu dengan hangat mengajak semua duduk dan makan. Dalam gelas yang saling bersulang dan denting cangkir, suasana penuh sukacita dan kemeriahan. Setelah makan dan minum puas, aku mengeluarkan beberapa undangan dari tas, membagikannya, mataku penuh senyum. Hari ini mengundang semua berkumpul di sini. Selain bernostalgia dengan bernyanyi, sebenarnya juga ingin mengundang semua untuk ikut serta pameran busana yang sudah kusiapkan lama. Mendengar kata-kata ini, bahkan Profesor Lu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Pameran busananya di Milan. Aku pasti harus pergi memeriksa hasilnya dengan seksama. Beberapa teman sekamar juga berteriak histeris. Kapan nanti aku urus visa seharusnya masih. Kiang, kami harus dapat posisi VIP tamu kehormatan. Mendengar semua orang bersorak dengan riang, sungguh senang melihat kegembiraanku. Hatiku terasa hangat. Pameran busana kali ini diselenggarakan oleh pembimbingku di Milan. Dan karena usahaku selama 3 tahun berhasil mencapai prestasi gemilang, makanya dapat kesempatan memamerkan karyaku dalam pertunjukan ini. Ini juga pertama kalinya aku naik panggung sebesar ini. Jadi aku merasa perlu menunjukkan panggung berharga ini kepada semua yang benar-benar menyayangiku. Dan orang-orang yang kuyundang tidak mengecewakan harapanku. Pada tanggal yang telah disepakati, kami tiba di bandara bersama-sama. Tidak ada satupun yang tertinggal. Aku membawa harapan dan antisipasi untuk masa depan. Bersama semua orang, aku menaiki penerbangan ini, yang mungkin akan membuka kehidupan baruku. Sebelum berangkat, untuk terakhir kalinya aku menoleh melihat sekeliling. Di luar gerbang keberangkatan, aku melihat sosok yang sangat familiar. Itu Liu Ruyan. Tapi pandanganku tidak berlama-lama padanya. Karena aku tahu dia tidak memiliki izin masuk ke Milan. Dan juga tidak akan lagi memiliki tiket masuk ke dalam kehidupanku. Kami hanyalah 2 orang asing yang akan bersimpang jalan di antara banyaknya orang di dunia ini.